Bab 751, Rune Boneka. Nama, Dunia Dewa dan Iblis. Penulis, Zichan Bao Zeng. Plus mematikan mengatur ulang. Melihat Jess akan ditusuk oleh cakar Anya, bayangan merah terang tiba-tiba muncul, menghantamkan tinjunya ke arah Anya. Benturan itu menyebabkan Anya terlontar kembali ke sebuah gedung, menghantam bangunan itu. Itu dia sebenarnya adalah prajurit dewa tipe 4. Pemimpin itu benar-benar memiliki seorang ahli seperti itu bersamanya. Luar biasa, Jess menoleh untuk melihat sosok merah dengan wajah pucat, mendapati bahwa itu adalah saksi. Jantungnya berdebar kencang karena kegembiraan dan perayaan. Setelah menghantamkan tinjunya ke Anya, saksi melesat dan melompat ke posisinya. Berhenti, Duan Museng meraung saat dia menghantamkan sejumlah paku tajam dari tanah. Tinju saksi penuh dengan kekuatan, menghantamkannya ke paku-paku itu seolah-olah tidak ada apa-apanya. Serangannya gagah berani, dan sepertinya tidak ada yang bisa menghentikannya. Pada saat ini, tanah terbelah, saat debu beterbangan kemana-mana, berubah menjadi badai pasir yang bertiup ke arah saksi, tampak seperti kiamat mini. Dengan badai pasir yang mengerikan itu menyelimutinya, saksi hanya bisa memilih untuk mundur. Pada saat ini, 15 sinar laser ditembakkan ke arah Duan Museng, memaksanya untuk berputar dan menghindari serangan yang datang. Setelah penghindarannya, badai pasir yang mengamuk itu pun bubar. Manusia jalan sialan, aku akan membunuhmu. Dengan raungan, Anya menyerbu keluar dari gedung, berteriak pada saksi sambil menatapnya tajam. Tiba-tiba, Anya merasakan bahaya. Dia melompat ke samping tanpa berpikir, saat sejumlah sinar elektromagnetik melesat ke arahnya, satu mengenai bahu kanannya dan memotong-motong seluruh lengan kanannya. Dengan luka parah di perutnya dan lengan kanannya robek, jika itu manusia lain, orang itu pasti sudah mati. Namun, Anya melihat ke arah tembakan dengan ekspresi buas dan melihat Yue Zong menatapnya dengan dingin. Yue Zong mengaktifkan siluman orde kedua miliknya, yang memungkinkannya untuk menyelinap menyerang Anya. Namun, pada saat serangannya itu, dia tidak dapat sepenuhnya menahan niat membunuhnya, sehingga membuatnya waspada. Manusia sialan, beraninya kau melukaiku. Anya kini sangat marah, berteriak dengan marah. Dengan sekejap, ia dengan cepat memanjat gedung di sebelahnya, menariknya lebih dekat ke Yue Zong. Yue Zong melihat kecepatan Anya yang mengerikan dan pupil matanya mengecil, cepat. Benar-benar prajurit dewa tipe 4. Bahkan dengan luka-luka seperti itu, ia masih memiliki begitu banyak kekuatan. Berikan aku jantungmu. Dalam waktu kurang dari 3 detik, ekspresi mengerikan Anya muncul di hadapan Yue Zong, mengulurkan cakar tajamnya ke dadanya. Ilusi, saat cakar Anya menembus Yue Zong, ia benar-benar hancur, berubah menjadi debu, meninggalkan Anya yang kebingungan. Bodoh, pergilah ke neraka. Yue Zong telah mengaktifkan siluman orde kedua dan bersembunyi untuk menyergap. Dia tertawa dingin dan menekan tombol di tangannya. Hong! Bahan peledak yang dikendalikan dari jarak jauh di bawah klon Yue Zong segera meledak, menyelimuti Anya, menyebabkannya terlempar ke satu sisi, mengambil lengan dan kakinya yang tersisa. Bom yang dikendalikan dari jarak jauh itu adalah bom yang dikendalikan dari jarak jauh tercanggih di dunia ini, yang dimaksudkan untuk menghadapi RH-2 dan tank. Bahkan sebagai prajurit ilahi tipe 4, daging Anya tidak begitu kuat. Namun, kekuatan hidupnya masih sangat kuat. Bahkan setelah ledakan itu merenggut tangan dan kakinya, dia tidak mati. Sebaliknya, tubuhnya tergeletak di tanah saat darah mengalir deras dari luka-lukanya. Yue Zong melangkah ke arahnya dengan langkah besar, menemukan bahwa banyak lukanya sudah sembuh. Daging dan pembuluh darah pulih. Dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, saat otot dan sel tumbuh seperti tanaman yang dipercepat. Jika tidak ada kecelakaan lain, dia pasti akan beregenerasi dalam 30 menit. Tentu saja, generasi seperti itu membutuhkan banyak stamina dan kekuatan. Setelah 30 menit, dia akan kembali menjadi dirinya sendiri, tetapi kecakapan bertarungnya pasti akan berada di 50% atau kurang. Mata Anya berkilat ketakutan saat dia memohon, jangan bunuh aku. Aku tidak ingin mati. Manusia, lepaskan aku. Selama kamu melakukannya, aku dapat membimbingmu ke Saint City dan mencuci darahmu, memungkinkanmu untuk bergabung dengan kami sebagai anggota Saint Clan. Pada saat itu, kamu akan berada di atas semua manusia lainnya, dan kamu dapat memperoleh wanita manapun yang kamu inginkan. Kamu dapat membunuh musuh manapun yang kamu inginkan.
Kamu bahkan dapat mengaktifkan pasukan besar Sein Clan untuk menghancurkan musuh-musuhmu. Kamu juga dapat memperoleh kehidupan abadi. Anya telah membunuh ribuan manusia tanpa banyak berpikir, tetapi ketika tiba saatnya kematiannya yang sudah dekat, dia tidak mau, bahkan takut. Tenang saja, aku tidak akan membunuhmu. Kamu masih sangat berguna bagiku. Salah satu rune boneka tipe 4 terbang keluar dari tangannya dan menempel di dahi Anya. Saat rune boneka itu masuk, wajah Anya mulai berubah, sebelum dia berteriak, "Rune boneka. Ini rune boneka, kamu telah mendapatkan kotak boneka. Bahkan jika kamu telah mendapatkannya, itu tidak berguna. Aku tidak akan pernah menjadi bonekamu." Anya terus berteriak liar sementara wajahnya berubah, saat cahaya putih terpancar darinya, mencoba menghalangi rune boneka memasukinya. Itu tidak berguna, mata Yue Zong menjadi dingin saat dia menginjak dada Anya, kekuatannya meledak keluar. Dia meludahkan seteguk darah dan rune boneka segera memasukinya, menyebabkan dia berjuang melawan rasa sakit. Perubahan dan distorsi itu berlangsung selama 5 detik, sebelum keengganan dan pemberontakan di matanya menghilang, hanya menyisakan rasa hormat dan kepatuhan. Anya menyapa guru. Dia mengangguk puas, sebelum membawa anggota tubuh wanita itu ke arahnya. Dagingnya tumbuh seperti sulur, menyambung kembali dengan anggota tubuh yang patah. Meskipun klan suci memiliki kemampuan pemulihan yang luar biasa, membiarkan anggota tubuh tumbuh kembali akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan dan stamina. Karena dia sudah selesai, Yue Zong berbalik untuk melihat ke kejauhan. Saat ini, Duan Museng dan Saksi terlibat dalam pertarungan gila satu sama lain. Kecepatan Saksi cepat, sementara Duan Museng dapat mengendalikan tanah. Kedua belah pihak bertarung habis-habisan, dan tidak ada yang lebih kuat atau lebih lemah dari yang lain. Namun, Duan Museng telah menderita beberapa luka berat saat dia jatuh, sementara Bai Yi masih membantu Liu Yichen dan mengendalikan 8RH2 untuk menembaki dia terus-menerus, memaksanya ke posisi yang mustahil, dan melukainya lebih lanjut. Pada saat Anya dikomplotkan oleh Yue Zong, Duan Museng berhasil mengalihkan pandangan, memperhatikannya di kakinya. Sial, apakah Anya dihabisi oleh manusia laki-laki itu? Melihat ini, Duan Museng menjadi sangat cemas. Di depannya, ada seorang prajurit dewa tipe 4 yang kekuatannya tampaknya setidaknya 10 atau 20% lebih tinggi darinya. Pada saat yang sama, dia dikelilingi oleh banyak penembak jitu yang hebat. Jika dia terus seperti ini, tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Sebagai seseorang yang berpengalaman dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dia segera membuat keputusan, membelah bumi dan memanggil badai pasir lain ke arah Saksi. Saat dia melesat untuk menghindari badai pasir, badai itu hanya mengikutinya, membuatnya tidak punya pilihan selain berjuang di dalam. Duan Museng mengendalikan tanah dan dapat memanggil badai pasir, kekuatannya juga diakui sebagai salah satu yang terkuat di antara prajurit dewa tipe 4 klan Sein. Selama dia memiliki tanah di bawahnya, hanya sedikit yang bisa mengalahkannya dalam pertempuran. Duan Museng kemudian memanfaatkan kesempatan itu untuk menghilang dalam embusan angin. Pada saat ini, Anya, yang telah berbaring di tanah, menembakkan cakar ke arah dada Yue Zong. Yue Zong berbalik untuk menatapnya dengan tak percaya, sebelum memuntahkan seteguk darah dan jatuh ke tanah. Anya segera mendongak untuk berteriak pada Duan Museng, "Duan Museng, cepat selamatkan aku. Kalau tidak, saat aku kembali ke kota klan suci, aku pasti akan memberimu neraka." Dia berbalik untuk menatapnya dengan pandangan sinis, ragu-ragu sejenak, sebelum terbang ke arahnya. Anya memiliki eksistensi tipe 5 yang mendukungnya dari klannya, sementara dia hanyalah prajurit ilahi tipe 4 biasa. Jika dia menyinggung keluarganya, dia pasti tidak akan mendapatkannya dengan mudah. Dia melesat dan menatap dingin mayat Yue Zong di tanah, sebelum berbalik untuk melihat Anya, yang lukanya serius saat dia meringkuk di tanah. Hidungnya tajam, dan dia bisa mencium bahwa darah itu pasti darah Yue Zong, karenanya, dia merasa tenang. Anya terus berteriak padanya, "Gendong aku. Bawa aku pergi dari sini. Selama kau membawaku pergi, aku berjanji tidak akan mengganggumu lagi, dan aku akan meminta bantuan keluargaku." Dia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, "Baiklah. Selama kau bersumpah tidak akan menggangguku, aku akan membawamu pergi." Diburu olehnya selama bertahun-tahun adalah mimpi buruk baginya, dia tidak mau membiarkannya berlanjut. Anya berteriak melengking, "Aku bersumpah. Cepat, bawa aku pergi."
Aku tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi, Duan Museng tidak ragu dan membungkuk untuk menggendong Anya yang sedang pulih. Tiba-tiba, dia berteriak, "Awas!" Jantungnya menjadi dingin, Duan Museng berputar untuk melihat, namun, dia tidak menemukan apapun. Firasat buruk segera muncul. Anya tersenyum ganas, kukunya yang tajam segera memanjang dan menusuk tubuh Duan Museng menjadi dua. Tubuhnya, yang bahkan dapat bertahan melawan peluru kaliber berat, terkoyak, dengan darah dan organ berceceran di mana-mana. Mengapa? Duan Museng meraung kesakitan, lengannya telah tercabik-cabik. Dengan serangan mendadak seperti itu dari jarak dekat, Duan Museng sama sekali tidak memiliki cara untuk membela diri. Yue Zong, yang perutnya telah terbelah, berdiri tegak, pistol elektromagnetiknya menunjuk ke dada Duan Museng saat dia menekan pelatuk. "Biarkan aku katakan padamu, itu karena dia adalah bonekaku, dan kamu akan menjadi boneka tipe 4 berikutnya juga." Sinar elektromagnetik menghantam dada Duan Museng, menusuknya, saat dia menatap Yue Zong dengan penuh dendam. Yue Zong kemudian menunjuk dan salah satu rune boneka tipe 4 mengembun ke dahi Duan Museng. "Kotak boneka, kau benar-benar mendapatkannya, sialan, binatang." Saat rune itu memasuki dahi Duan Museng, dia mulai berputar dan berputar kesakitan sambil berteriak. Sebelum tiba-tiba berhenti, matanya dipenuhi dengan penghormatan terhadap Yue Zong. "Tuan, aku Duan Museng." "Bagus sekali." Yue Zong menatapnya dan menghela napas lega, hatinya sangat gembira. Begitu saja, dia mendapatkan 2 prajurit ilahi tipe 4 tambahan. Saksi dan Sami berasal dari Mutan, meskipun mereka mungkin bersedia mengikutinya, mereka adalah kontraktor independen, dan tidak akan mengikuti setiap perintah Yue Zong. Untuk saat ini, dengan Duan Museng dan Anya di bawah kendalinya, dia dapat memerintahkan mereka untuk bertarung, dan taktik tempurnya memiliki lebih banyak ruang untuk improvisasi. Dengan hembusan angin, saksi muncul di samping Yue Zong. Menatap Duan Museng dan Anya dengan tatapan aneh. Dia menyadari perilaku mereka yang tidak biasa, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan cemberut, "Ada apa dengan mereka, Yue Zong?" Yue Zong terkekeh, "Aku telah menggunakan kotak boneka untuk mengendalikan mereka milikku sekarang." Saksi segera menatap Yue Zong dengan tatapan dingin yang dipenuhi dengan niat membunuh. "Kotak boneka. Aku tidak ingin melihatmu menggunakannya pada kami, jika aku tahu kau melakukannya, aku akan membunuhmu." Kotak boneka dapat memadatkan rune boneka, selama ada yang dikendalikan olehnya, kecuali Yue Zong mengizinkannya, mereka akan selamanya menjadi boneka Yue Zong. Harta karun misterius seperti itu membuat saksi khawatir, dan dia tidak ingin menjadi bonekanya. Yue Zong menjawab dengan sedikit senyum, "Selama kemitraan kita kuat, saya tentu saja tidak akan memanfaatkan ini pada kalian." Yue Zong bekerja sama dengan para mutan, di satu sisi, ia juga harus waspada terhadap mereka. Berdasarkan sifat buas mereka, jika mereka tidak berhati-hati, golongan manusianya akan terkoyak oleh mereka. Saksi menatap Yue Zong dengan dingin sebagai peringatan sebelum berbalik untuk pergi. Yue Zong kemudian memberi perintah kepada Duan Museng dan Anya, "Bunuh semua pemakan daging dan vampir di kota ini." Para pemakan daging dan vampir di dalam kota King Zhang jelas tidak berguna baginya, oleh karena itu ia tidak bermaksud membiarkan mereka hidup-hidup. "Ya, Tuan." Keduanya membungkuk dengan hormat sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Segera setelah itu, jeritan dan ratapan mengerikan dari banyak pemakan daging dan vampir bergema di seluruh kota. Sementara Duan Museng dan Anya telah menghabiskan banyak energi untuk meregenerasi diri mereka sendiri, kekuatan mereka masih jauh di atas prajurit dewa tipe 2 di dalam kota. Pada saat yang sama, indera mereka sangat peka terhadap ras mereka sendiri, dengan mudah menemukan mereka, sebelum mencabik-cabik mereka. Adapun 8 RH2, di bawah kendali Bai Yi, mereka mulai memindai dan menembaki setiap pemakan daging atau vampir yang mereka temukan, mencabik-cabik mereka hingga hancur berkeping-keping. Setelah menyerahkan operasi pembersihan kepada Bai Yi, Yue Zong pergi menuju paviliun aroma surgawi. Dalam perjalanan, ada banyak anggota tubuh, darah segar, dan organ yang tersebar di seluruh jalan. Yue Zong melihat banyak manusia mati dengan keengganan di mata mereka. Seluruh kota King Zhang telah berubah menjadi rumah jagal yang mengerikan bagi manusia. Ini adalah hasil mengerikan dari pesta perburuan klan Sein. Begitu dimulai, sebagian besar manusia akan dibantai, untuk memuaskan haus darah dan rasa lapar mereka. Yue Zong menerima semua ini, hatinya meledak dengan amarah dan kesedihan.
Manusia di dunia ini benar-benar seperti ternak, tanpa kendali atas nasib mereka. Bahkan Tuan Muda Zhao dan playboy kaya lainnya hanyalah babi untuk dibunuh oleh klan Sein. Tidak ada rasa aman. Dari para prajurit perlawanan, sebagian besar dari mereka tidak memiliki pengetahuan dasar, tidak berpendidikan, dan hanya tahu untuk berjuang demi hidup dan bertahan hidup. Jika bumi jatuh ke tangan klan Sein, maka manusia benar-benar tidak akan memiliki masa depan lagi, menjadi ternak bagi para pemakan daging dan vampir. Salam, Tuan. Ketika Yue Zong mencapai paviliun aroma surgawi, dia melihat sederet wanita dari berbagai usia membungkuk, menyambutnya dengan meriah. Ada lebih dari 500 wanita, masing-masing dari mereka cantik dengan caranya sendiri. Mandy Zhang mendatangi Yue Zong mengenakan gaun putih, tersenyum dengan pesona yang memikat dan memperkenalkan, Tuan, ini semua staf berkualitas kami dari 4 rumah bordil teratas. Yue Zong mengerutkan kening dan bertanya, berapa banyak Eagle Yuan yang berhasil kamu kumpulkan? Mandy Zhang menjawab tanpa jeda, karena keterbatasan waktu, aku hanya berhasil mengumpulkan 2,5 miliar. Namun, aku juga telah mengumpulkan banyak permata berharga, emas, sutra, tanduk kristal, dan inti kristal, yang totalnya bernilai 1,5 miliar. Ada juga tanduk kristal tipe 4 di antaranya. Mata Yue Zong berbinar saat dia menepuk bahunya dan memuji, hebat. Kerja bagus. Satu tanduk kristal tipe 4 sangat berharga, Yue Zong hanya membawa 2, sekarang dia punya 3. Mandy Zhang tersenyum saat matanya berbinar, terima kasih atas pujianmu, guru. Ketiga wanita pengurus lainnya memandang Mandy Zhang dengan iri, dia mampu mendapatkan pengakuan dan pujiannya, masa depannya pasti cerah. Yue Zong memberinya keterampilan bola api level 1, ini hadiahmu, selama ada yang bekerja keras untukku, aku akan memberi mereka kekuatan dan kekuasaan. Ketika Mandy Zhang menerima buku itu, dia membukanya, dan pengetahuan mengalir deras ke dalam dirinya. Sesaat ia kehilangan fokus, lalu berbalik ke arah gunung palsu dan mulai menggumamkan kutukan. Sebuah susunan magis muncul saat bola api melesat keluar, menghancurkan gunung palsu itu berkeping-keping. Melihat ini, Mandy Zhang sangat gembira dan langsung berlutut, mencium sepatu Yue Zong untuk mengungkapkan kesetiaan dan kegembiraannya. Terima kasih telah memberiku kekuatan, Tuan. Mulai sekarang, aku pasti akan bekerja keras untuk memuaskan Tuan, sampai aku mati. Ketika semua wanita melihat ini, mata mereka dipenuhi dengan hasrat dan rasa iri yang membara. Dunia ini benar-benar lebih kejam dari bumi. Hanya mereka yang kuat yang bisa bertahan hidup. Tanpa kekuatan, mereka bahkan tidak akan bisa minum air, dan jika mereka tidak berhati-hati, mereka bisa menjadi makanan bagi orang lain. Di dunia seperti itu, kekuatan adalah segalanya. Dari 4 rumah bordil teratas, tidak ada satupun wanita yang tidak ingin mendapatkan kekuatan. Jika mereka bisa, mereka akan melepaskan diri dari nasib menjadi mainan bagi para pria. Ibis, Annie, dan Qi Qinger menyaksikan bagaimana Mandy Zhang memperoleh kekuatan, dan hati mereka pun ikut terguncang, tatapan mereka pada Yue Zong berubah panas. Yue Zong kemudian memerintahkan, bangun. Bawa beberapa orang untuk pergi mengumpulkan sumber daya dan kendaraan, dalam 2 jam, kita harus meninggalkan kota Qingsang. Mandy Zhang berdiri, seolah-olah dia telah mengalami kelahiran kembali, tatapannya dipenuhi dengan keyakinan dan vitalitas, ya. Tuan, Mandy Zhang dengan cepat mengumpulkan para wanita untuk menyebar ke berbagai bagian kota Qingsang untuk melaksanakan instruksi Yue Zong. Yue Zong duduk di dalam paviliun aroma surgawi, memakan hidangan penutup sambil menikmati pijatan ibis dan suara Qi Qinger yang menakjubkan. Seorang wanita jangkung dan menggerahkan dengan rambut pirang mendatangi Yue Zong dan bertanya, Tuan, ada beberapa orang lain yang ingin pergi bersama kita, apakah kita menerima mereka? Yue Zong bertanya, ada berapa banyak? Apakah sumber daya yang kita temukan cukup untuk mendukung kita membawa mereka ke Red Rock City? Wanita berambut pirang itu menjawab dengan khawatir, ada 4.000 dari mereka, sampai sekarang, total sumber daya kita pasti dapat mendukung pemindahan tersebut. Namun, dengan pemindahan sebesar itu, mungkin ada masalah di sepanjang jalan. Yue Zong menjawab, kalau begitu terimalah mereka, tetapi, jelaskan kepada mereka sebelum mengizinkan mereka bergabung. Kita menentang para pemakan daging dan vampir. Jika mereka mengikuti kita, itu berarti mereka bergabung dengan kita, dan mereka harus mematuhi setiap perintah kita. Jika mereka tidak mau,
mereka dapat pergi. Awalnya, ada sekitar 70.000 manusia di dalam kota Kingsang. Namun, setelah pesta berburu, hanya tersisa 40.000. Dari jumlah tersebut, hanya 3.000 yang bersedia bergabung dengan Yue Zong. 30.000 sisanya tidak bersedia meninggalkan kota Kingsang, lagi pula, di sanalah harta benda dan mata pencaharian mereka. Selain itu, ada air bersih di sini. Saat mereka meninggalkan kota Kingsang, semua milik mereka akan diambil. Di dunia ini, migrasi adalah hal yang sulit dan berisiko. Tanpa ahli untuk menjaga mereka, mereka akan dengan mudah menjadi mangsa bagi mutan, orang liar, binatang mutan, iblis teradiasi, dan bahkan mayat hidup. Yue Zong meminta Anya untuk bertindak sebagai penjaga mereka sambil menunjuk 5 prajurit ilahi tipe 2 elit dari perlawanan yang akan dipimpin oleh Mendy Zhang. Seluruh prosesi kemudian mulai bergerak menuju kota Batu Merah sambil mengangkut sejumlah besar sumber daya. Dengan perlindungan prajurit ilahi tipe 4, itu sudah cukup untuk menghalangi sebagian besar musuh. Setelah melakukan persiapan, Yue Zong kemudian melanjutkan perjalanan menuju markas besar perlawanan. Kota Kingsang memiliki sumber air bersih, dan sangat cocok untuk kehidupan manusia. Namun, Yue Zong tidak punya pilihan selain menyerah. Jika tidak, ketika kota klan Sein mengirim satu resimen, mereka dapat dengan mudah menghancurkan seluruh kota. Markas besar perlawanan terletak sekitar 1.000 km di sebelah timur kota klan Sein, di dalam reruntuhan besar tempat bernama Changlan. Reruntuhan Changlan seperti reruntuhan kuno, dulunya merupakan kota terlantar, dengan banyak tanaman mutasi, mayat hidup, binatang mutasi, dan setan yang terkena radiasi. Tepatnya di lokasi-lokasi seperti itulah manusia memiliki sarana untuk kebebasan. Kondisi seperti itu sangat keras sehingga sebagian besar anggota pemerintahan klan Sein bahkan enggan untuk berkunjung. Mereka seperti jutawan kaya yang tidak ingin mengunjungi daerah kumuh. Di seluruh reruntuhan Changlan, terdapat banyak area yang teradiasi kuat, dan banyak prajurit mengikuti Jess saat mereka mengajukan permohonan pengobatan anti-radiasi, sebelum menggunakan detektor radiasi dan maju perlahan. Yue Zong dan anak buahnya berhasil membersihkan beberapa gelombang mayat hidup, dan beberapa binatang mutasi kecil. Mereka menyusup ke area yang sangat teradiasi dan berhasil tiba di wilayah yang tampaknya penuh dengan gedung pencakar langit yang telah berada di bawah belas kasihan waktu dan erosi. Tolong, selamatkan aku. Petik 2 petik 2. Pada saat ini, terdengar suara jeritan manusia dan ratapan kesakitan. Bersiaplah untuk pertempuran, aku akan pergi melihatnya. Yue Zong meninggalkan instruksinya dan segera bergegas menuju sumber keributan itu dengan cepat. Dalam beberapa tarikan napas, ia tiba di suatu area, melihat ratusan manusia berlarian dengan panik. Di belakang manusia, ada sejumlah makhluk mirip manusia. Kulit mereka hitam kemerahan, dipenuhi luka dan bisul. Mata mereka tampak majemuk, dan mereka memiliki cakar yang tajam, paha yang kuat, dan bau busuk yang mereka keluarkan sangat mengerikan dan busuk. Mereka adalah Irradiated Devils. Jumlah mereka hanya sekitar 20 orang, tetapi gerakan mereka lincah dan cepat, yang terlemah setidaknya 4 kali lebih kuat dan cepat dari manusia. Mereka mengejar manusia dengan penuh semangat, membunuh mereka dengan menggigit tenggorokan mereka. Jeritan terus-menerus terdengar, karena banyak manusia tidak berdaya melawan makhluk kuat ini. Tanpa pertahanan atau cara untuk melawan, mereka hanya bisa melarikan diri, atau dibunuh. Faktanya, ada lebih dari ratusan manusia di sini. Jika semua orang bekerja sama, mereka mungkin bisa membalikkan keadaan dan memburu Irradiated Devils. Namun, mereka semua ketakutan setengah mati dan hanya berusaha melarikan diri, sehingga menjadi mangsa. Dalam menghadapi krisis, sifat buruk manusia mulai menampakkan diri. Agar dapat hidup, agar dapat berlari lebih cepat, banyak dari mereka yang tertinggal berjuang untuk maju ke depan, mendorong yang ada di depan atau menyingkirkan mereka. Enyahlah, seorang pria parubaya berlari seperti orang gila ketika tiba-tiba, seorang gadis muncul di depannya, dan matanya berubah merah saat dia mengulurkan tangan untuk mendorongnya tanpa ragu-ragu. Gadis itu tampaknya melakukan manuver menghindar, tetapi tindakannya terlalu lambat, dan dia didorong ke tanah. Matanya yang suram tampak melebar karena putus asa. Salah satu iblis teradiasi yang sedang mengunyah beberapa materi otak segera menyerang gadis itu, mengulurkan tangan untuk mencengkeram kepalanya. Begitu cakarnya terhubung, otaknya pasti akan tergencet. Pada saat kritis itu, ada kilatan bilah pedang,
dan iblis teradiasi teriris menjadi dua, saat nanah gelap dari tubuhnya berceceran di mana-mana. Iblis-iblis yang teradiasi ini benar-benar menyebalkan. Setelah teriakan Yue Zong, api iblis meledak darinya, mengubah semua nanah hitam menjadi asap. Sosok Yue Zong muncul di depan gadis kecil itu saat dia mengerutkan kening saat melihat iblis-iblis yang teradiasi. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu mereka, namun, dia sudah memahami ciri-ciri khas mereka dari Jazz sebelumnya. Perbedaan antara iblis-iblis yang teradiasi dan kebanyakan makhluk aneh lainnya adalah bahwa tubuh mereka memiliki sifat korosif. Begitu nanah dan darah mereka tumpah, akan ada gas beracun yang kuat yang dilepaskan. Gas itu dapat merusak dan menginfeksi apapun yang disentuhnya. Bahkan prajurit ilahi tipe 4 dapat bermutasi. Itu adalah salah satu racun yang mengerikan di dunia ini. Menghadapi makhluk-makhluk seperti itu, metode terbaik adalah menggunakan RH2 untuk membasmi mereka dari jauh. Yue Zong menatap para iblis teradiasi itu dengan tenang, dan menembakkan sejumlah bola api-api iblis ke arah mereka, menyebabkan mereka terbakar dan dilalap api. Dalam hitungan detik, ke-20 iblis itu telah dihabisi oleh Yue Zong dengan mudah, karena kekuatan hidup mereka telah diserap ke dalam tubuhnya. Setelah semua itu, dia berbalik untuk melihat gadis itu. Dia baru saja berbalik ketika gadis itu menjawab, "Aku baik-baik saja, aku baik-baik saja." Apakah dia baru saja membaca pikiranku? Tidak mungkin. Yue Zong terkejut saat dia menilai gadis di depannya ini. Gadis itu memiliki rambut biru pendek, mata jernih, dan meskipun tubuhnya kotor dan bau, dia menyadari bahwa wajahnya unik dan cantik. Satu-satunya hal adalah dia tampak tidak berekspresi, dan matanya tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan, seolah-olah dia adalah mainan yang telah rusak. Ekspresi kasihan melintas di matanya, kasus seperti itu benar-benar terlalu umum di sini. Begitu mereka jatuh ke tangan orang-orang cabul, bahkan gadis-gadis tercantik pun akan menjadi seperti boneka tak bernyawa. Gadis itu menatap Yue Zong dengan dingin, matanya yang indah namun tak berjiwa. "Aku benar-benar bisa membaca pikiran, tapi aku bukan mainan yang rusak." Dasar pria tak tahu malu. Ketika Yue Zong mendengar ini, dia terkejut. Dia belum mengatakan apa-apa, dan berpikir dalam hati saat melihat loli berdarah campuran ini, pembaca pikiran. "Kau benar-benar bisa membaca pikiran. Izinkan aku bertanya padamu, apakah kau bisa mendengar apa yang sedang kupikirkan sekarang?" "Siapa namamu?" Gadis itu terus menatap Yue Zong dengan dingin. "Tentu saja. Namaku Floxenia, seorang Tionghoa Amerika, dan aku orang aneh yang bisa membaca pikiran." Hebat. Hati Yue Zong melonjak kegirangan saat dia mengabaikan bau busuknya dan menggendongnya. Ini hebat. Siapa yang mengira aku bisa mendapatkan harta karun seperti ini di sini? Floxenia menatap Yue Zong yang sedang merayakan, matanya berkilat penuh kebencian pada dirinya. "Sendiri, harta karun. Apakah aku harta karun? Apakah kau tidak takut padaku? Aku monster yang dapat mengungkap pikiran tergelapmu, monster yang bahkan ayah, ibu, kakek, guru, dan teman-temannya sendiri tidak ingin bersamanya. Orang aneh tanpa cinta. Karena kekuatannya, keluarga Floxenia telah hancur, dan semua orang di sekitarnya membenci dan menjauhinya, takut pikiran mereka akan terungkap. Akan ada kegelapan dalam pikiran setiap orang, dan semua orang takut pikiran mereka terungkap. Bahkan pasangan yang paling dekat pun akan memiliki rahasia dan hal-hal yang tidak ingin mereka ketahui orang lain. Floxenia dapat mengungkap semua rahasia ini, tentu saja, semua orang akan menghindarinya." Yue Zong menatapnya lekat-lekat, tatapannya membara, "Hahaha. Floxenia, itu karena kau tidak tahu bagaimana memanfaatkan kekuatanmu. Aku tidak takut padamu, bahkan jika kau bisa mengintip pikiranku yang terdalam. Karena mulai sekarang, kau adalah harta karun yang hanya milikku. Aku akan mengajarimu bagaimana memanfaatkan kekuatanmu, dan membuatmu tetap di sisiku. Kau harus mendengarkan dan mematuhiku. Sebagai gantinya, aku tidak akan pernah meninggalkanmu. Bagaimana?" Membaca pikiran adalah keterampilan yang langka dan berharga, belum lagi itu adalah keterampilan yang secara alami ia bangkitkan bahkan sebelum kiamat. Orang-orang seperti itu benar-benar berbakat di atas bakat, berbeda dari mereka yang terus-menerus berjuang untuk meningkatkan dan menyempurnakan diri mereka sendiri seperti Yue Zong. Yue Zong telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dan memiliki banyak sekali kematian yang dapat ia hitung, mengandalkan sistem untuk meningkatkannya di setiap langkah. Ia telah menjadi seorang evolver juga karena menggunakan harta karun,
tidak seperti mereka yang menentang surga. Ia hanya orang yang sangat pekerja keras. Namun, dia tidak akan meremehkan bakat alami, sebaliknya, dia ingin semuanya berada dalam kendalinya. Hanya dengan begitu, dia bisa menjadi kuat, sangat kuat. Floxenia merasa tersentuh, tidak ada yang pernah mengatakan hal seperti itu padanya sebelumnya. Karena kekuatannya, semua orang mengucilkan dan menindasnya. Sebenarnya, jika bukan karena Yue Zong menjadi pemimpin sebuah faksi dan juga kekuatannya, jika itu dia sebelum kiamat, dia pasti tidak akan mengambil inisiatif untuk mendekati seseorang seperti dia. Bagaimanapun, dia juga memiliki pikiran terdalam bahwa dia lebih suka tetap menjadi pribadi. Namun, dengan posisi dan kekuatannya sekarang, itu sama sekali berbeda. Perspektif dan sikapnya terhadap berbagai hal berbeda sekarang, jadi dia sangat menghargai Floxenia. Dia menatap Yue Zong dan bertanya, bagaimana jika aku tidak setuju? Dia menatapnya dan tidak repot-repot menyembunyikan apapun, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk meyakinkanmu. Namun, jika kau terus menolakku, akan tiba saatnya aku harus membunuhmu, atau mengubahmu menjadi boneka. Kekuatanmu terlalu berbahaya dan berharga, jika aku tidak bisa mendapatkannya, maka tidak ada orang lain yang bisa. Dengan kemampuanmu, aku tidak perlu berbohong padamu. Faktanya, aku bukanlah orang suci. Oh benar, namaku Yue Zong. Dengan kemampuannya, tidak masalah jika dia mencoba berbohong, dia akan bisa mengetahuinya. Oleh karena itu, dia juga tidak ingin berbohong. Floxenia segera memeluknya erat-erat seperti kucing. Oke, kalau begitu aku bersedia menjadi milikmu, dan menggunakan kemampuanku sesuai keinginanmu. Sebagai gantinya, kau tidak bisa meninggalkanku. Peluk aku erat-erat dan biarkan aku merasakan kehangatanmu. Yue Zong tampak gembira saat dia memeluk gadis kecil ini erat-erat. Baiklah. Begitu kita sampai di tujuan, aku akan membiarkanmu mandi dengan baik. Dengan kemampuannya, Yue Zong akan dapat membersihkan pengkhianat atau calon pemberontak. Benteng dapat dihancurkan dari dalam, dengan lebih dari 100.000 bawahan, pasti akan ada beberapa yang tidak berpihak padanya. Faktanya, banyak yang masih menyembunyikan cakar mereka, menunggu kesempatan yang tepat untuk menyerang. Dengan bantuan Floxenia, Yue Zong akan dapat menyingkirkan para pengkhianat dan mata-mata, pada saat yang sama, lebih memahami apa yang dipikirkan bawahannya. Membaca pikiran adalah kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh sebagian besar orang yang berwenang, dengan itu, mereka dapat mengetahui siapa yang setia dan siapa yang memiliki motif tersembunyi. Yue Zong saat ini berharap untuk mendapatkan lebih banyak bawahan yang dapat dipercaya dan setia daripada orang-orang yang kuat. Itu karena mereka yang memiliki kemampuan cenderung ambisius, jika Yue Zong memberi mereka kekuatan apapun, pada saat dia kembali ke markas, tuannya akan berubah. Jess dan anak buahnya datang, dan ketika dia melihat Floxenia dalam pelukan Yue Zong, matanya bersinar dengan kilatan aneh, pemimpin, ini. Floxenia tiba-tiba angkat bicara, Saudara Yue Zong, pria ini berharap Anda tidak terlalu tergila-gila pada wanita. Bahkan jika Anda ingin melampiaskan hasrat Anda, dia berharap Anda melampiaskannya pada wanita normal, bukan gadis muda. Dia salah mengira Anda seorang lolicon. Namun, dia sangat setia kepada Anda, dan peduli pada Anda, dan berharap Anda benar-benar bisa menjadi penyelamat dunia ini. Ketika Jess mendengar ini, dia merasa langit telah menjadi gelap, dan ekspresinya menjadi pucat. Dia mundur karena ngeri, lagi pula, siapa yang akan merasa senang jika isi hati mereka terungkap? Floxenia kemudian mengalihkan pandangannya ke arah Liu Yichen, wanita bernama Liu Yichen ini menyukai Anda, Saudara Yue Zong. Dia berharap saat Anda melakukannya dengannya, Anda dapat memukulnya dengan cambuknya, dan menginjak wajahnya, dan menginjak-injak harga dirinya. Meskipun dia menampilkan citra ratu, dia sebenarnya suka tunduk. Dia berharap Anda menaklukkannya dan mempermalukannya. Dia juga sangat setia kepada Anda. Wajah Liu Yichen memucat, tetapi pada saat yang sama, wajahnya memerah. Dia merasa semua orang menatapnya. Meskipun dia berpakaian, pada saat itu, dia merasa telanjang bulat untuk dilihat semua orang. Pada saat yang sama, dalam rasa malunya, dia merasa gembira. Banyak tatapan aneh tertuju pada Liu Yichen. Para prajurit tidak pernah menyangka karakter seperti ratu yang agung dan perkasa ini memiliki pola pikir yang aneh. Tatapan Floxenia kemudian beralih ke Ani, berkata, wanita bernama Ani ini berharap dapat menggunakan tubuhnya untuk memikatmu agar memberinya kekuatan.
Dia sangat menghormatimu, tetapi tidak akan ragu untuk menggunakan tubuhnya sebagai imbalan atas perlindunganmu. Dia berharap menjadi istri pemimpin, mendapatkan rasa hormat dan takut, dan menikmati otoritas dan ketenaran. Namun, tubuhnya benar-benar lembut, dan dia mampu melakukan semua jenis posisi. Disinilah kepercayaan dirinya berada. Wajah polos Annie berubah ketakutan saat dia menjerit, "Cukup. Cukup, kamu monster, monster." Floxenia kemudian menoleh ke Qi Qinger, "Wanita ini sangat menghormatimu, saudara Yue Zong, dan dia tidak punya harapan untuk mendapatkan kekuasaan. Dia hanya memiliki rasa hormat yang murni padamu sebagai bawahan. Pada saat yang sama, jika kamu menginginkan tubuhnya, dia tidak akan menolak, semata-mata karena itulah hukum dunia ini, tidak ada hubungannya dengan cinta atau nafsu. Dia adalah wanita yang tidak memiliki banyak harapan, dan mengikuti arus." Qi Qinger menatap Floxenia dengan acuh tak acuh, tidak mengatakan apapun. Dari 4 pelacur teratas, 3 dari mereka mengikuti Yue Zong, dengan Liu Yichen dan Qi Qinger diputuskan oleh Yue Zong, sementara Annie mengikuti atas kemauannya sendiri. Sekarang Jess dan 3 wanita itu telah ditelanjangi oleh Floxenia, yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur selangkah, menatap gadis dalam pelukan Yue Zong dengan ketakutan. Di mata mereka, dia lebih menakutkan daripada iblis, karena tidak ada pikiran mereka yang aman darinya. Yue Zong menatap Annie dan berkata dengan dingin, "Sekarang keadaan memang seperti itu. Floxenia bisa membaca pikiran, dan dia milikku, dan dia adalah harta karun. Annie, minta maaf sekarang juga." Suara Yue Zong berubah dingin, dan Annie langsung merasa takut, meminta maaf dengan sedikit enggan, "Maaf, Floxenia, aku seharusnya tidak mengatakan itu." Setelah itu, 2 aliran air mata mengalir di matanya, karena dia merasa dirugikan. Yue Zong mengacak-acak rambut Floxenia dan terkekeh, "Floxenia, kamu seharusnya tidak melakukan itu juga. Jangan asal bicara tentang pikiran semua orang, itu akan membuatnya canggung. Mulai sekarang, apapun yang kamu dengar, cobalah untuk tidak mengatakannya, kecuali jika itu ada hubungannya dengan pengkhianatan atau tipu daya." Membaca pikiran benar-benar kemampuan yang sangat kuat. Karena Floxenia masih muda, dia tidak tahu bagaimana membatasi kata-katanya. Selama ada seseorang di dekatnya untuk membimbingnya, dia bisa menunjukkan kekuatan ini secara maksimal. Floxenia mengangguk pelan, "Oke." Annie menatap Floxenia dengan rasa iri dan cemburu, berharap mendapat perlakuan yang sama. Dengan begitu, dia bisa menikmati hidup mewah. Jess lalu menunjuk ke para penyintas lainnya yang masih terguncang, "Pemimpin, apa yang akan kita lakukan dengan mereka?" Para penyintas berjumlah sekitar 400 orang saat mereka dipindahkan ke dunia ini, tetapi setelah diburu oleh iblis teradiasi, mereka hanya tinggal sekitar 100 orang. Sebagian besar yang tersisa memilih untuk melarikan diri ke area yang teradiasi, beralih ke iblis teradiasi sendiri, atau terbunuh. Yue Zong lalu menoleh ke Floxenia. Dia segera menjawab, "Mereka semua dari bumi." Yue Zong menjawab, "Beritahu mereka syarat kita, jika mereka bersedia, mereka bisa ikut dengan kita, jika tidak, mereka harus mencari jalan mereka sendiri." Ya, Jess berbalik dan berjalan ke arah para penyintas. Orang-orang ini tidak punya pilihan saat mereka diteleportasi dari bumi. Tanpa bantuan Yue Zong, mereka akan mati di tangan makhluk hidup mutan, atau mati karena radiasi, menjadi iblis teradiasi sendiri, atau bahkan mutan. Iblis teradiasi ini adalah makhluk hidup yang terpapar radiasi dan tidak mati, karena mengalami mutasi yang berbeda. Tubuh mereka sendiri akan menjadi sumber radiasi yang sangat berbahaya. Banyak manusia di lokasi seperti itu cenderung menjadi iblis teradiasi. Mutan adalah hasil dari mengonsumsi terlalu banyak air atau makanan yang teradiasi di area radiasi sedang atau rendah. Setelah menerima orang-orang itu, di bawah pimpinan Jess, seluruh kelompok mulai menuju lebih jauh ke dalam reruntuhan. Setelah berjalan sekitar 2 kilometer, Yue Zong dan yang lainnya tiba di jalan yang penuh dengan bangunan tua yang bobrok. Sekelompok tentara berjalan keluar dari gang gelap dengan senapan serbu, senjata mereka diarahkan ke kelompok Yue Zong sementara tatapan mereka waspada, "Siapa kalian?" Jess melangkah maju dan mengumumkan, "Saya Kepala Divisi Timur, Jess." Pemimpin itu datang dan menatap Jess dengan curiga, begitu pula para penyintas lainnya di belakang. "Jadi ini Kepala Jess, saya Zhang Xing, siapa yang tersisa di belakangmu?" Jess memerintahkan, orang-orang ini setuju untuk bergabung dengan perlawanan.
Pergilah dan selesaikan masalah mereka. Bawa saya ke markas besar. Baik, Tuan. Ikutlah dengan saya, jawab Zhang Xing dan bersiap untuk membawa Jess masuk lebih jauh. Bukankah ini Jess? Saya dengar Anda membawa Gong Fei ke Divisi Timur untuk mengambil alih cabang ketiga, kenapa hanya Anda yang kembali? Sebuah suara penuh sarkasme terdengar, saat 3 pria dan 1 wanita berjalan mendekat. Pemimpinnya adalah seorang pria kekar dengan rambut merah menyala. Setiap gerakannya tampak memancarkan aura seorang penguasa. Di sampingnya, ada pria kekar lain dengan penampilan biasa dan rambut biru. Di sisi lain pria berambut biru itu, ada seorang pria dengan rambut runcing dan penampilan licik. Ada seorang wanita lagi berpakaian kulit hitam, tubuhnya yang panas membara menonjol melalui pakaiannya, dan dia tampak sangat cantik karena warisan darah campurannya. Lisa menghampiri Yue Zong dan berbisik, yang berambut merah adalah Raja Api Berkobar Yan. Dia adalah kepala divisi barat. Pria berambut biru di sampingnya adalah sahabatnya, manusia Tengken. Wanita itu adalah Ratu Badai Salju Sima Bing, dan dia adalah kepala divisi selatan. Pria dengan rambut runcing dan kepang adalah Tuo Mu, dia adalah pengejar Sima Bing yang bersemangat, dan juga salah satu personel inti divisi selatan. Jess mengabaikan pertanyaan Yan dan bertanya dengan acuh tak acuh, di mana Gong Changtian? Yan menyeringai sambil melirik Yue Zong dan yang lainnya, dia ada di ruang rapat. Jess, mengapa kau tidak memperkenalkan kami pada beberapa pria ini? Sima Bing dan Tuo Mu juga melihat ke arah Yue Zong, mereka telah menemukan auranya yang luar biasa. Terlebih lagi, Jess telah berjalan di belakangnya ketika mereka masuk, dengan tatapan hormat, membuat mereka curiga. Jess berbicara perlahan, ini adalah penyelamat yang dinubuatkan oleh para pendahulu kita ratusan tahun yang lalu. Dia adalah Yue Zong, pria yang memiliki jejak dewa. Aku telah membawa seluruh divisi timur untuk tunduk padanya. Kali ini, aku di sini untuk mengumumkan fakta ini kepada kalian. Ketika mereka mendengar ini, wajah Yan berubah saat suaranya menjadi serak. Apa? Apakah dia memiliki jejak dewa? Bagaimana mungkin? Itu seharusnya hanya legenda. Ken, Tuo Mu, dan Sima Bing semuanya juga terkejut. Ekspresi mereka tidak percaya. Ramalan itu telah diwariskan selama ratusan tahun. Banyak yang sudah lama tidak menganggapnya serius. Hanya orang-orang di tingkat bawah organisasi yang masih sangat percaya padanya. Pada saat yang sama, itu adalah alat bagi perlawanan untuk merekrut darah baru. Dengan harapan, manusia akan berjuang. Jika keputusasaan adalah satu-satunya hasil, tidak peduli seberapa keras mereka berjuang, maka tidak ada yang akan bergabung dengan mereka sama sekali. Mendengar Jess menyatakan ini dan mengakui status Yue Zong, Yan dan yang lainnya merasa terancam, karena mereka tahu bahwa Jess jelas bukan orang yang akan percaya begitu saja. Yue Zong melangkah maju dan menyingsingkan lengan baju kanannya, memperlihatkan jejak dewa dan iblis. Ini adalah jejak dewa. Zhang Xing, yang memimpin mereka ke ruang pertemuan, dan merupakan bagian dari tingkat bawah organisasi, mengalami perubahan ekspresi yang sangat besar. Tatapannya ke arah Yue Zong sekarang dipenuhi dengan penghormatan dan rasa hormat. Ketika Yan melihatnya, wajahnya menjadi pucat, dan dia segera mengulurkan tangan kanannya untuk menyerang dengan ganas. Jejak dewa. Kau pasti penipu, biarkan aku merobek topengmu ini. Jika Yan dapat mengalahkan Yue Zong, maka dia dapat membuktikan bahwa orang ini adalah suatu kebetulan, dan dapat memberikan pukulan besar bagi keyakinan Yue Zong. Bagi Yan, dia tidak dapat menerima seseorang yang tidak berkontribusi apapun dan dapat berdiri di atas mereka hanya karena suatu ramalan yang tidak berdasar. Yue Zong berkata dengan acuh tak acuh, tidak perlu membunuhnya, cukup beri dia pelajaran. Ketika Yan mendengar kata-kata itu, amarahnya meledak, dan bola api besar yang bahkan dapat melelehkan baja menyelimuti tinjunya. Dia bermaksud memberi pelajaran kepada Yue Zong. Sima Bing melihat api itu dan wajahnya berubah, mengeluarkan es dinginnya sendiri untuk meraih tangan Yan. Yan, kau tidak bisa melakukan ini. Sima Bing tidak keberatan membiarkan Yan menguji kekuatan Yue Zong, namun, dia tidak rela Yue Zong terbunuh. Bagaimanapun, dia juga dalam dilema terhadap ramalan itu. Dia berharap itu nyata, tetapi pada saat yang sama, dia tidak mau tunduk pada orang asing yang datang entah dari mana. Pada saat ini, Duan Museng, yang telah berdiri di samping Yue Zong dengan tenang seperti bayangan, tiba-tiba menyerang. Dia hanya melakukan 2 gerakan, melangkah maju sekali,
dan tangannya menghantam tubuh Yan. Dalam sekejap, kekuatan yang mengerikan meledak, dan Yan terlempar ke belakang, menghantam dinding dengan keras. Dia memuntahkan seteguk darah, luka-lukanya tampaknya parah. Seorang prajurit Dewa Tipe 4 jauh di atas apa yang dapat ditangani oleh prajurit Dewa Tipe 3. Berdasarkan kekuatan Duan Museng, dalam pertarungan tatap muka, dia memiliki keyakinan untuk membunuh Yan dalam satu gerakan. Ken melihat Yan dipukul dengan keras dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung marah, dan otot-ototnya menegang. Dalam keadaan seperti itu, dia bahkan dapat menahan kekuatan peluru kaliber berat, dan kecepatannya dapat melampaui penghalang suara. Dengan sekejap bayangan, Duan Museng langsung muncul di depan Ken dan menamparkan dadanya. Ken, pria besar dengan tinggi lebih dari 2 meter dengan otot-otot yang bergelombang, langsung terlempar ke arah dinding, saat ia memuntahkan seteguk darah dan meluncur turun sambil menatap Duan Museng dengan kaget dan takut. Prajurit Dewa Tipe 4, Simba Bing dan Tuotuomu menatap Duan Museng dengan kaget, setelah menyaksikannya mengalahkan dua prajurit teratas perlawanan dengan begitu mudah. Tubuh mereka menegang karena kaget juga dalam persiapan untuk pertempuran. Prajurit Dewa Tipe 4 adalah eksistensi yang benar-benar kuat, hanya satu yang dapat dengan mudah menghancurkan seluruh perlawanan. Bahkan jika mereka menggunakan segala macam jebakan, mereka paling banyak dapat menyebabkan seluruh markas hancur dan musnah bersama dengan prajurit Dewa Tipe 4 ini. Jess menjawab, benar sekali. Duan Museng adalah prajurit Dewa Tipe 4 dan dulunya adalah ahli klan Sein, tetapi dia telah dikendalikan oleh pemimpin Yue Zong melalui harta karun harapan yang legendaris, kotak boneka. Dia adalah boneka yang mendengarkan dan mematuhi setiap perintah pemimpin Yue Zong. Duan Museng adalah ahli klan Sein, dengan perlawanan mengumpulkan bakat mereka, tidak akan menjadi masalah untuk memastikan identitasnya. Yue Zong hanya dapat menggunakan metode ini untuk mendapatkan dukungan dari perlawanan. Tidak seorang pun akan mengikuti orang yang lemah, bahkan jika dia adalah pemimpin yang dinubuatkan. Awalnya, Luo Chen telah menyaksikan sendiri kekuatan Yue Zong, selain jejak dewa, itulah sebabnya dia memutuskan untuk mengenalinya. Jika Yue Zong adalah sampah, maka bahkan jika dia memiliki jejak dewa, tidak ada yang akan menyerahkan otoritas mereka kepadanya. Tatapan semua orang tertuju pada Yue Zong. Dia terkekeh pelan dan menyalak, Duan Museng, berlutut. Duan Museng segera berlutut dengan tatapan kosong, seperti boneka. Setelah dikendalikan oleh rune boneka, sementara mereka masih memiliki kekuatan dan ingatan, mereka tidak punya cara untuk tidak menaati tuan mereka. Pada saat yang sama, tidak ada kemungkinan untuk memiliki ketidakpuasan atau kesetiaan. Melihat prajurit ilahi tipe 4 berlutut di depan semua orang, mereka semua terkejut. Prajurit ilahi tipe 4 adalah seorang ahli yang menerima rasa hormat kemanapun mereka pergi. Di seluruh perlawanan, tidak ada satu pun prajurit ilahi tipe 4. Seorang ahli seperti itu benar-benar berlutut dengan satu perintah dari Yue Zong. Ini menunjukkan dominasinya sepenuhnya, dan tidak ada yang berani mencurigai kekuatannya. Sima Bing menatap Yue Zong dengan kilatan aneh dan bertanya perlahan, harta karun harapan, kotak boneka seharusnya menjadi senjata yang digunakan oleh para pemimpin awal kita untuk melawan para pemakan daging. Siapa yang mengira bahwa itu berakhir di tanganmu? Dengan kekuatannya, seharusnya mudah untuk mengendalikan prajurit ilahi tipe 4. Wajah tua-tuamu terus-menerus berkedip sebelum akhirnya tersenyum pada Yue Zong. Yue Zong, bisakah kau membiarkan kami melihat harta karun harapan yang melegenda ini? Floxenia, yang berada di pelukan Yue Zong, segera berbisik, saudara Yue Zong. Dia ingin melihat dan mencari kesempatan untuk merebutnya. Faktanya, dia adalah mata-mata yang dikirim dari klan Sein. Dia telah mengungkap lokasi markas ini kepada para pemakan daging. Yue Zong tercengang dan dengan cepat membentak Tuotuomu, Tuotuomu. Kapan klan Sein menyerang markas ini? Tuotuomu merasa terguncang oleh interogasi yang tiba-tiba dan tidak dapat menghentikan pikirannya yang mengalir, tetapi dia mempertahankan ekspresi bingung. Yue Zong, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Floxenia terus berbisik, serangan itu akan terjadi dalam 2 jam, serentak terhadap semua divisi perlawanan. Karena benih harapan di antara manusia, yaitu, penyelamat yang dinubuatkan, klan Sein tidak ingin meninggalkan perlawanan sendirian lagi sebagai kanker yang bernanah. Pada saat yang sama, salah satu benih harapan dari Afrika di bumi telah mendarat di tangan mereka. Jika Tuotuomu tidak memikirkan ini,
Floxenia tidak mungkin mengintip ke dalam semuanya, tetapi begitu pikirannya didorong, semuanya akan terungkap untuk dibacanya. Mata Yue Zong bersinar dengan cahaya dingin dan kejam, saat dia memerintahkan, persetan. 2 jam, Duan Museng, tangkap tua-tuamu dan sobek anggota tubuhnya. Ya, Tuan. Mata Duan Museng berbinar-binar dengan ganas, dan tanpa peringatan apapun, 2 duri tajam meledak di bawah tua-tuamu, langsung menembus kakinya. Tua-tuamu mencengkeram paku-paku itu dengan ketakutan dan berteriak, "Ah! Ketua, selamatkan aku!" Yue Zong marah. Tidak, dia pasti mata-mata dari klan Shen. Dia ingin membunuh kita semua. Berhenti, Sima Bing segera membentak, dan mengangkat tangannya. Saat energi putih dan dingin melesat ke arah Duan Museng tetap tenang sambil melambaikan tangannya, menciptakan dinding tanah untuk menghalangi datangnya embun beku. Ketika embun beku bersentuhan dengan dinding tanah, embun beku itu berubah menjadi balok es yang besar. Duan Museng melesat dan muncul di hadapan tua-tuamu, tangannya mencakar dan merobek lengannya dengan mudah. Dengan satu gerakan kakinya, kaki tua-tuamu juga hancur oleh kekuatan yang tidak senonoh itu. Ahahaha, dengan anggota tubuhnya yang terpotong-potong, tua-tuamu berteriak dengan cara yang tidak manusiawi. Hati Yan, Ken, dan Sima Bing menjadi dingin setelah menyaksikan pemandangan berdarah ini. Terutama Yan, yang pikirannya tertuju pada tamparan Duan Museng tadi. Jika dia tidak berbelas kasih, dia pasti sudah mati. Ekspresi Sima Bing berubah sangat dingin saat dia menatap Yue Zong, kekuatannya mengalir dari tubuhnya. Yue Zong, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu benar-benar mata-mata dari klan suci? Yue Zong menjawab dengan serius. Tetap tenang, Sima Bing. Tua-tuamu adalah pengkhianat dari klan Shen, dia sudah memberikan semua informasi kepada mereka. Dalam 2 jam, mereka akan mengirim pasukan mereka untuk membasmi kita. Kita sudah dalam bahaya besar, dan kita harus pergi sekarang. Sima Bing tidak yakin, sebaliknya, membalas dengan dingin, mana buktinya bahwa tua-tuamu adalah mata-mata? Yue Zong melirik tua-tuamu dan bertanya dengan acuh tak acuh, mana buktinya? Mata tua-tuamu memerah saat dia meratap, aku bukan mata-mata sialan. Kau menjebakku, kau mata-mata, Bing, aku sudah mengikutimu begitu lama, bagaimana mungkin kau tidak mengenalku? Jika aku benar-benar mata-mata, kau pasti sudah jatuh ke tangan mereka sejak lama. Yue Zong adalah pengkhianat sejati, motifnya di sini pasti untuk menyebabkan pertikaian internal. Siapa tahu, Jess mungkin sudah berada di bawah kendalinya. Di bawah aktingnya yang luar biasa, semua prajurit perlawanan langsung merasa waspada, melemparkan pandangan serius ke arah Yue Zong. Bagaimanapun, manusia cenderung mempercayai orang yang mereka kenal lebih baik sambil tetap waspada terhadap orang lain. Perlawanan juga sama, mereka akan memilih untuk agak percaya bahwa mereka berjuang bersama daripada Yue Zong. Terutama bagi Sima Bing, yang telah berjuang bersama tua-tuamu melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Meskipun dia tidak menganggapnya sebagai kekasih, dia mengakuinya sebagai mitra penting. Floxenia berbisik, di saku dalam di sisi kiri pakaiannya, ada pelatu, di atasnya, ada catatan semua kepala dari berbagai divisi. Yue Zong tertawa ringan, Sima Bing, jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat mencari sendiri saku dalamnya di sisi kiri. Periksa dan lihat apa yang tertulis. Kali ini, wajah tua-tuamu akhirnya pecah saat dia mulai berteriak dengan cemas, Bing, jangan percaya padanya. Aku tidak punya apa-apa, bahkan jika ada, itu pasti ditanam olehnya. Jangan percaya dia, jika memang tidak ada apa-apa, aku tidak akan membiarkanmu lolos, bahkan jika kau adalah penyelamat yang dinubuatkan. Aku tidak akan membiarkanmu lolos setelah menyakiti rekanku seperti itu. Sima Bing menatap Yue Zong dengan tatapan dingin, saat ia merogoh saku tua-tuamu. Ekspresinya berubah, saat ia mengeluarkan sebuah plat U. Tua-tuamu menjadi pucat saat ia menatap plat U dan terus bergumam, dia menjebakku. Dia menjebakku, Bing, percayalah padaku, kau harus percaya padaku. Tatapan Sima Bing berkilat saat ia memanggil seorang prajurit untuk membawa komputer genggam. Ia mengisi plat U dan segera, informasi di dalamnya ditampilkan. Di dalam plat U, semua informasi termasuk kepribadian, kekuatan, posisi, anggota keluarga serta rincian penting lainnya tentang petinggi perlawanan diberikan. Selain informasi, bahkan ada komentar pribadi tua-tuamu tentang masing-masing pemimpin. Selain itu,
Ada foto besar Sima Bing sendiri. Wajah Sima Bing tampak memerah saat dia berputar dan meraung. Apa yang harus kau katakan untuk dirimu sendiri? Tua-tuamu tampak menyedihkan saat dia mengerang, beri aku kematian yang cepat. Sima Bing pucat saat dia terengah-engah sambil berbicara dengan dingin, kenapa? Padahal aku selalu percaya padamu. Wajah tua-tuamu berubah menjadi buas dan marah, kau percaya padaku, tetapi kau tidak bisa memberiku apa yang kuinginkan. Aku tidak bisa mendapatkan air bersih, aku tidak bisa bermain dengan wanita cantik, aku tidak bisa menjalani kehidupan yang stabil. Aku tidak ingin bersembunyi dan berlarian seperti tikus. Tidak bisa makan makanan lengkap, tidak ada pakaian hangat, tidak ada wanita. Terlebih lagi, yang paling kuinginkan adalah kau. Kau menganggapku sebagai mitra, tetapi dengan kejam menolak ajakanku. Inilah alasan utama mengapa aku memilih untuk mengkhianati organisasi. Aku menginginkanmu, apapun yang terjadi, aku harus memilikimu. Bahkan jika itu berarti menjual jiwaku kepada para pemakan daging itu. Perlawanan selalu berada dalam situasi di mana sumber daya kurang. Setiap kali klan Sein melancarkan serangan, mereka akan dipaksa mundur berulang kali. Bagaimanapun, mereka bukan tandingan klan Sein. Bahkan tua-tua muda yang lainnya yang merupakan pemimpin, mereka pernah mengalami masa-masa di mana mereka tidak dapat makan sampai kenyang dan harus mengonsumsi air yang telah diradiasi. Banyak dari manajemen menengah telah mengonsumsi air yang telah diradiasi dalam jumlah besar, mengubah mereka menjadi mutan atau bahkan iblis yang diradiasi. Karena hal ini, banyak manajemen menengah telah mulai beralih ke pihak lain, menjadi mata-mata dan pengkhianat dengan imbalan kehidupan yang lebih baik. Tanpa tujuan yang tegas, atau simbol harapan, mudah bagi orang untuk berkhianat. Dia menatap tua-tuamu dengan tatapan dingin dan membekukan kapak es yang tajam di tangannya, membantingnya ke otaknya, langsung membunuhnya, kamu membuatku muak. Setelah itu, dia berbalik untuk melihat Yue Zong, terima kasih, Yue Zong. Namun, aku ingin tahu, bagaimana kamu mengetahuinya. Yue Zong terkekeh acuh tak acuh, karena aku penyelamat, tentu saja, aku punya beberapa kemampuan misterius. Sekarang pengkhianat sudah diurus, mari kita mengobrol baik-baik dengan Presiden Gong. Yue Zong memiliki prajurit dewa tipe 4 serta beberapa metode aneh untuk menyingkirkan tua-tuamu. Ini menyebabkan semua prajurit dari perlawanan menatapnya dengan rasa hormat dan pemujaan baru. Bahkan Yan dan Ken, yang tidak puas dengan Yue Zong, tidak punya pilihan selain menerima kenyataan. Di dalam aula pertemuan, Gong Changtian dan temannya Lens duduk di kursi utama. Saat Yue Zong memasuki aula, Gong Changtian berdiri, berkata, apa kabar? Yue Zong, aku Gong Changtian. Aku sudah diberi pengarahan tentang masalahmu. Mulai hari ini, perlawanan kita akan menjadi bawahanmu yang setia. Yue Zong tertegun sejenak saat dia dengan hati-hati menilai Gong Changtian. Gong Changtian adalah otoritas tertinggi perlawanan, meskipun 3 divisi lainnya semuanya independen, dialah yang benar-benar memegang kendali. Seseorang yang bisa sampai ke titik ini tidak akan sederhana, dan pasti akan menjadi karakter yang tangguh dan berkemampuan. Yue Zong terkejut bahwa orang ini akan menyerahkan kekuasaannya. Gong Changtian terkekeh getir, pemimpin, sebelum Anda datang, saya juga skeptis dengan ramalan itu. Namun, karena harta harapan ada di tangan Anda, maka kita manusia hanya bisa berkumpul di bawah panji Anda dan memimpin, untuk menghadapi klan Sein. Demi umat manusia, saya bersedia menjadi bawahan Anda. Putra saya memiliki kepribadian yang buruk, dan itu adalah kesalahan saya sebagai seorang ayah. Saya berharap pemimpin dapat mengembalikannya kepada saya berjanji untuk membimbingnya dengan benar, dan mengembalikannya ke jalan yang benar. Yue Zong melihat bahwa Gong Changtian begitu terus terang, dan hanya bisa tersenyum tipis, baiklah. Gong Changtian telah menyerahkan kekuasaannya, langsung menempatkan Yue Zong sebagai otoritas tertinggi. Sebenarnya, jika Yue Zong benar-benar ingin mengendalikan semua orang, dia masih membutuhkan waktu. Yue Zong bertanya, Gong Changtian, sekarang situasinya kritis, markas kita sudah terbongkar, dan kita harus pindah sekarang. Dalam 2 jam, pasukan klan Sein akan tiba. Apa kau punya saran? Gong Changtian, bagaimanapun juga, lebih mengenal markas itu, mencari pendapatnya adalah strategi dan taktik. Gong Changtian menyampaikan pandangannya, kita harus segera mengevakuasi semua anggota, membiarkan mereka meninggalkan jalan masing-masing. Jumlah mereka lebih dari 10.000 orang.
Jika kita ingin mengatur mundur, itu tidak mungkin. Mengenai markas, mari kita atur pertahanan diri otomatis menjadi penghancuran diri saat mereka ada di sini. Sima Bing enggan, jika kita pergi sendiri, itu akan menyebabkan banyak orang binasa. Reruntuhan, itu adalah daerah yang berbahaya, dan banyak orang di sana adalah keluarga perlawanan. Jika mereka bepergian sendiri, pasti akan ada banyak korban. Gong Changtian menghela napas dalam-dalam. Sima Bing, ini yang terbaik yang bisa kita lakukan. Kekuatan kita terlalu lemah. Sima Bing terdiam, tetapi dia tahu kebenarannya, mereka terlalu lemah dibandingkan dengan klan suci. Yue Zong membuat pilihannya, kalau begitu, segera evakuasi mereka. Kirim prajurit untuk melindungi anggota keluarga. Serahkan penghancuran diri pangkalan itu kepadaku, begitu pula kendali kerangka utama. Ya, Gong Changtian menanggapi dan segera pergi untuk melaksanakan perintah Yue Zong. Tidak lama kemudian, dari pangkalan perlawanan, manusia mulai berhamburan keluar seperti semut, dengan panik menuju ke berbagai arah. Setiap orang dari mereka membawa sejumlah sumber daya, dikawal oleh prajurit berpengalaman saat mereka melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Setelah lebih dari 1 jam, 300 kapal induk berat muncul di langit, bersama dengan 100 helikopter serbu dan 400 pesawat pengebom berat. 800 pesawat memenuhi langit, menghalangi sinar matahari seperti sekawanan besar burung mutasi. Tampak sangat menakutkan 800 pesawat, bahkan negara dari sebelum kiamat tidak akan mampu menarik armada seperti itu. Di dalam 800 pesawat, ada kapal baja besar yang tampak seperti benteng yang tergantung di udara, panjangnya sekitar 300 meter. Itu memiliki meriam yang tak terhitung jumlahnya yang menunjuk keluar dari sisi-sisinya, dan pemandangannya akan membuat musuh putus asa. Di dalam kapal baja, itu direnovasi dengan banyak mutiara yang cemerlang dan permata berharga, dengan karpet mewah diletakkan di tanah, dan seluruh interiornya tampak sangat mewah. Meja, sofa, dan bahkan bar semuanya terbuat dari emas, bersinar terang. Sejumlah wanita cantik berlutut dalam 2 baris, meningkatkan tampilan interior. Di sofa yang dicor dalam emas, ada 7 pria dan 3 wanita. Mereka sedang mencicipi darah segar atau menggoda pria tampan dan wanita cantik dengan penampilan kasual. Seorang pemuda bercelana jeans dan rambut emasnya dikuncir kuda, memegang segelas darah perawan, menyeruputnya pelan, sepertinya informasi tentang serangan kita bocor, lihat semua serangga yang melarikan diri. Di dalam pesawat udara besar ini, ada pajangan besar, yang memperlihatkan makanan manusia yang melarikan diri di dalam reruntuhan di bawah. Orang-orang perlawanan memiliki banyak pengalaman melarikan diri, namun, dengan pesawat udara di atas yang memindai ke bawah, banyak yang masih ditemukan. Seorang pria kulit hitam berotot, yang sedang mengunyah permen karet bertanya, siapa yang mau turun dan bermain? Ini adalah pesta perburuan yang langka. Memburu orang-orang liar ini pasti lebih menarik daripada mereka yang ada di kota. Seorang pemuda tampan berkacamata dan berambut hitam berbicara dengan ekspresi dingin, ekspresinya tanpa ekspresi, Jumat. Kita di sini bukan untuk bermain. Kali ini, untuk memusnahkan perlawanan yang rendah hati, Sir Sitolius sedang mengawasi kita. Jumat mengangkat bahu, Siang Mayiming, jangan sok suci. Aku hanya bercanda, aku pasti akan menjalankan misi dengan baik. Sitolius adalah prajurit dewa tipe 5 yang disegani dan kuat dari klan Sein. Dari 10 juta ahli di klan Sein, hanya 30 dari mereka yang memiliki kekuatan prajurit dewa tipe 5. Ahli seperti itu memiliki posisi yang tinggi. Wajah Siang Mayiming tenggelam, semuanya, perhatikan. Tuan Sitolius hanya di sini untuk mempertahankan benteng. Kami memiliki begitu banyak prajurit dewa tipe 4 di sini, jika kami masih harus meminta bantuannya, itu akan menjadi aib abadi kami. Seorang wanita cantik dengan rambut pirang dan mata biru, tubuh yang seksi dan menggerahkan, mengenakan celana pendek kulit hitam, hitam, riasannya tebal dan berat, tertawa dengan cara yang memikat, tenang, Siang Mayiming. Kami memiliki 10 prajurit dewa tipe 4 di sini. Prajurit terkuat dari perlawanan hanyalah prajurit dewa tipe 3. Aku dapat dengan mudah memusnahkan mereka. Siang Mayiming menyapu pandangan ke arah puluhan pria kuat dan tampan yang berlutut di samping wanita cantik itu, sambil membentak dengan dingin, Biana, bermainlah sesukamu, jangan menghalangi Sir Sitolius, kalau tidak, aku tidak akan melepaskanmu. Bagaimana kau akan melakukannya? Menaklukkanku di ranjang. Kalau begitu kau sama saja seperti orang ini, memuaskanku dengan benda itu.
Biana tertawa terbahak-bahak, sebelum mengulurkan tangan untuk mencengkeram bagian bawah salah satu pria di sampingnya, dan meremukkannya dengan kuat. Pria itu langsung dikebiri, saat darah segar mengalir dari tangannya, memberinya aura yang kejam dan buas. Pria kuat itu mengeluarkan erangan kesakitan saat ia mencengkeram area pribadinya, menggeliat di tanah saat darah mengalir. Pria lainnya menggigil, wajah mereka pucat seperti abu, tetapi mereka tidak berani bergerak. Wanita di depan mereka ini mungkin cantik, tetapi mereka tahu dia adalah monster berkulit manusia, dan mereka tidak berani memusuhinya. Ada apa denganmu? Kenapa kau berteriak? Sangat menyebalkan. Biana mengerutkan kening saat melihat pria itu, dan dengan cakarnya, dia langsung merobek kepala pria itu dari tubuhnya. Menusuk tengkoraknya, Biana menggali lubang dan menjulurkan lidahnya untuk menghisap isi bagian dalamnya. Pria-pria lainnya tampak sedih, mengetahui bahwa nasib mereka sama. Semakin dia menyukai seorang pria, semakin cepat dia dimakan. Sisanya yang tidak disukai akan menjalani kehidupan yang mengerikan, dan akhirnya dibunuh. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 12 tahun menunjukkan senyum manis, cara makan Biana masih sangat kasar. Oh ya, Jonas, kudengar salah satu benih harapan di antara manusia telah muncul, dan ditangkap olehmu. Apakah kepalanya masih bersamamu? Tepat di sini, planet yang akan kita invasi disebut Bumi. Di sana penuh dengan zombie, binatang mutasi, dan tumbuhan mutasi. Kekuatan tempur mereka lemah di sana, manusia terkuat hanya mencapai sekitar prajurit ilahi tipe 3. Sebagian besar infrastruktur mereka juga telah hancur. Satu-satunya organisasi yang dapat menjadi ancaman bagi kita disebut Kerajaan Tuhan. Mereka telah memulihkan sebagian besar fungsi masyarakat, dan menaklukkan beberapa kota, dengan 12 prajurit ilahi tipe 3 yang disebut Rasul. Teknologi mereka tidak terlalu tinggi, tetapi mereka memiliki senjata nuklir, yang mampu mengubah seluruh planet menjadi gurun. Begitu kita sampai di sana, kita harus mendapatkan senjata nuklir itu terlebih dahulu, baru planet ini akan menjadi milik kita. Seorang pria berambut pirang dengan ekspresi jahat dan gila mengeluarkan kotak kaca di sampingnya, merobek kainnya, memperlihatkan kepala seorang pria berkulit hitam, yang ekspresinya selamanya membeku karena ketakutan. Anak laki-laki itu tampak aneh ketika bertanya, prajurit ilahi tipe 3 adalah puncak di sana. Planet itu benar-benar lemah. Oh ya, Jonas, di mana jejak dewa dan iblis pada manusia itu? Bolehkah aku melihatnya? Mendengar istilah itu, 9 prajurit ilahi tipe 4 lainnya hampir berhenti bernapas dan menatap Jonas. Jejak dewa dan iblis menyimpan banyak rahasia dan kekuatan yang tak terhitung. Legenda mengatakan bahwa prajurit ilahi tipe 6 klan kuno telah mencapai level mereka karena mereka memperoleh jejak tersebut, menembus penghalang tipe 5. 10 prajurit ilahi tipe 4 yang hadir semuanya berusia di atas 100 tahun tetapi tidak memiliki cara untuk menembus ke tahap tipe 5. Sebenarnya, prajurit ilahi tipe 5 adalah barang antik lama yang tersisa dari perang pertama, dan di generasi baru klan Sein, hanya ada satu jenius yang berjuang keras di dalam zona yang sangat radiasi untuk tiba-tiba menjadi prajurit ilahi tipe 5. Sebagian besar dari mereka mencapai puncak di tipe 4 dan bertahan di sana. Karena itulah semua orang menantikan untuk melihat jejak dewa dan iblis yang legendaris. Jonas memiliki ekspresi kasihan yang melintas di matanya saat dia berbicara dengan lembut, saya sudah memberikannya kepada Yang Mulia Charlemagne. Setelah mendengar nama itu, semua orang menjadi diam. Yang Mulia Charlemagne adalah leluhur klan Sein, dengan kekuatan prajurit ilahi tipe 6. Dahulu kala, dialah dan beberapa prajurit ilahi tipe 6 lainnya yang bersatu untuk menghancurkan perlawanan manusia, yang memungkinkan klan Sein menjadi penguasa dunia ini. Di dunia ini, selain beberapa binatang mutasi tipe 6 yang menakutkan, tidak ada yang bisa menandinginya. Dan meskipun binatang mutasi tipe 6 itu memiliki kekuatan yang luar biasa, mereka sebagian besar berada di beberapa tempat yang tidak jelas, tanpa minat pada perebutan kekuasaan di dunia. Oleh karena itu, mereka bukanlah ancaman bagi Charlemagne. Dapat dikatakan bahwa Charlemagne berada di puncak dunia ini. Jika salah satu prajurit ilahi tipe 4 bahkan mengkhianati keinginannya, yang akan terjadi hanyalah kematian. Xiang Ma Yiming memerintahkan dengan dingin, perintah dari kota suci adalah membunuh setiap manusia dari perlawanan, tidak membiarkan seorang pun melarikan diri. Biana, pimpin 100 RH2 untuk mengepung mereka yang ada di timur. Si Meng, kau bawa 100 untuk mengepung mereka yang ada di barat. Zhang Li,
Pergi ke utara, Samo, kau bawa selatan. Huadu, pimpin 100 RH-2 dan 200 prajurit ilahi tipe 3 untuk menyerang markas. Ya, dimengerti. Petik 2 petik 2. Kelima prajurit ilahi tipe 4 yang dijemput segera menghentikan apapun yang sedang mereka lakukan dan memasuki kondisi siap tempur. Kelima pesawat yang lebih kecil dengan cepat berangkat dari benteng terapung menuju ke keempat arah. Armada besar juga mulai turun di bawah perlindungan helikopter serbu. Saat mereka mendarat, banyak RH-2 yang turun. Kelima pasukan yang terdiri dari robot dengan cepat membentuk formasi, berpacu menuju kelima lokasi yang berbeda. Kecepatan RH-2 sangat cepat, dengan cepat mengejar para prajurit perlawanan yang melarikan diri. Meriam-meriam itu keluar dari palka dan mulai melepaskan malapetaka kepada manusia-manusia malang itu. Di antara para prajurit, banyak yang mencoba memanfaatkan medan untuk melawan RH-2. Namun, senjata mereka terlalu tidak memadai, peluru mereka tidak dapat menembus lapisan baja RH-2 tersebut. Selain itu, karena sensor canggih, begitu mereka berada dalam jangkauan pemindaian, mereka tidak memiliki cara untuk menghindari hujan peluru. Saat pertempuran dimulai, perlawanan mulai kehilangan banyak prajurit, karena mereka hancur berantakan, berubah menjadi mayat. Wezong menyaksikan para pemakan daging melancarkan serangan ke pangkalan dan mengerutkan kening. Bajingan licik, mereka benar-benar menggunakan pasukan yang sangat kecil untuk menyerang markas. Huadu sangat berhati-hati untuk hanya mengerahkan 40 RH-2 dan 100 ahli tipe 3 untuk menyerang, tidak mengerahkan semua pasukannya. Pada saat yang sama, Huadu sendiri berdiri jauh, tanpa niat untuk mendekat. Gong Changtian tertawa getir, itu wajar. Kami telah menghancurkan pangkalan sendiri sebelumnya, membunuh seorang pemakan daging tipe 4 dalam prosesnya. Itulah satu-satunya saat kami berhasil melenyapkannya. Dengan pelajaran ini, mereka pasti lebih berhati-hati. Selain itu, kekuatan kami lemah. Jika kalian tidak di sini, unit-unit yang dia kirim sudah lebih dari cukup untuk memusnahkan kami. 40 RH-2 dan 100 pemakan daging tipe 3, kekuatan seperti itu benar-benar lebih dari cukup untuk memusnahkan perlawanan. Bagaimanapun, meskipun perlawanan memiliki 10.000 orang, hanya ada 3.000 prajurit, yang bahkan tidak 10 berada di level prajurit ilahi tipe 3. Setiap prajurit ilahi tipe 3 memiliki kemampuan untuk melawan 100 musuh, dan perlawanan tidak memiliki cara untuk bertahan melawan 100 pemakan daging tipe 3. Di masa lalu, perlawanan tidak sepenuhnya dihilangkan karena klan Sein tidak menghormati mereka. Selain itu, mereka selalu berlarian, markas mereka dirahasiakan. Dengan pengkhianatan tua-tuamu, itu telah mengubah segalanya, sehingga pemakan daging memusnahkan mereka sekali dan untuk selamanya. Hanya pasukan kecil klan Sein ini yang melampaui apa yang dapat ditangani perlawanan. Tanpa Yuezong, hanya akan ada kematian bagi mereka. Tentu saja, ini karena klan Sein berkuasa, dan tidak memiliki musuh. Tanpa musuh, mereka dapat dengan santai mengerahkan pasukan mereka, dan tidak perlu khawatir tentang pertahanan. Yuezong memperhatikan tayangan itu dan berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada pilihan lain, aku harus bertindak sekarang. Bai, ya, Tuan. Bai tersenyum manis sebelum kesadarannya masuk ke dalam sistem elektronik dan melepaskan sinyal kuat keluar. RH-2 yang menyerang perlawanan tiba-tiba tersentak, sebelum semua senjata mereka keluar dari palka dan di bawah penyesuaian Bai, mereka mulai menembaki pemakan daging tipe 3 dengan ganas. Pemakan daging tipe 3 tidak siap menghadapi RH-2 dan langsung tercabik-cabik. Bai adalah AI Super dan dia dapat langsung menghitung gerakan dan posisi pemakan daging tipe 3. Dengan perhitungannya yang sangat kuat, tidak ada cara bagi mereka untuk menghindar. Sialan, apa yang terjadi? Melihat RH-2 tiba-tiba mengamuk, wajah Huadu berubah jelek, berubah menjadi kilatan cahaya saat dia terus menghindari tembakan. Manusia bajingan sialan, kau berani memberontak terhadap klan suci kita yang perkasa. Pergilah ke neraka. Huadu muncul di depan sebuah RH-2, meraung marah dan melambaikan tangan kanannya, saat bila udara besar menebas kokpit, mengiris pilot di dalamnya menjadi dua bersama dengan RH-2. Setelah menghancurkan satu RH-2, Huadu terus melesat melintasi medan perang seperti hantu, tangan kanannya menebas dengan bila udara, menghancurkan RH-2 dan pilotnya. Kuat, prajurit ilahi tipe 4 benar-benar tidak bisa diremehkan. Di pangkalan, Gong Changtian menyaksikan bagaimana Huadu membantai RH-2 dengan mudah, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan.
Gong Changtian merasa bahwa dia bisa melawan RH2 juga, tetapi metodenya adalah menghadapi pilot. Selain itu, dia harus mengeluarkan sejumlah energi, tidak seperti Huadu, yang menjatuhkan RH2 setiap detik. Dengan gelombang elektromagnetik yang dikirim oleh Bai Yi, semua RH2 secara bertahap terpengaruh, jatuh di bawah kendali Bai Yi. Mereka dengan cepat menyesuaikan target mereka dan mulai menyerang komandan mereka. Terperangkap tak berdaya, Biana dan para pemakan daging tipe 4 lainnya diserang dengan keras. Namun, karena status mereka sebagai prajurit ilahi tipe 4, mereka hanya perlu mengeluarkan lebih banyak energi untuk menghindari kematian. Setelah itu, mereka melancarkan serangan balik mereka sendiri, menghancurkan RH2. Gelombang Bai Yi juga mencapai langit, menyebabkan banyak pesawat berada di bawah kendalinya. Armada mulai terbang menuju pangkalan perlawanan, menyesuaikan meriam mereka untuk membidik benteng terapung yang besar. Dalam sepersekian detik, Bai Yi telah sepenuhnya membalikkan keadaan, memperlihatkan kekuatan mengerikan dari harta karun harapan. Gelombang itu terus membentang ke arah benteng besar, jika itu bisa berakhir di tangan Yue Zong, maka seluruh pertempuran bisa dibalik. Saat Bai Yi mendekati benteng besar itu, kerangka utama di dalamnya membunyikan alarm. Di dekat komputer, seorang pria pirang, berotot dan tampan mengenakan jas sedang duduk di kursinya, seluruh tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan. Dia membuka matanya tiba-tiba. Ini adalah prajurit ilahi tipe 5 yang menjaga benteng dari klan Sein, Sitolius. Ai Super, sepertinya harta karun harapan ini telah berakhir di tangan manusia. Kita benar-benar tidak bisa meremehkan semut-semut ini. Sitolius menatap komputer saat alarm terus berbunyi. Saat dia mengulurkan tangan kanannya, langsung membubarkan gelombang elektromagnetik. Sitolius memberi perintah dengan sungguh-sungguh, sampaikan perintahku, protokol pertahanan penuh sedang dijalankan sekarang. Isolasi semua panjang gelombang. Dia baru saja selesai berbicara dan seketika, bagian luar benteng terbang mulai meluas dengan sistem radar, menyelimuti seluruh kapal, memutus semua gangguan. Saat protokol pertahanan penuh aktif, tidak ada gelombang elektromagnetik yang bisa menembus rangka utama benteng terbang, dan Bai Yi tidak bisa lagi mencoba mengendalikan kapal besar itu. Tentu saja, ada sisi buruknya, yaitu seluruh kapal kini tuli dan buta, tanpa sarana untuk memperoleh informasi dari medan perang, juga tidak dapat mengirim pesan. Kapal hanya bergantung pada anggota klan Sein yang mengemudikan kapal. Dengan begitu, kekuatan penuh benteng terapung itu berkurang setidaknya 70%. Namun, ini adalah cara terbaik untuk menghadapi Bai Yi. Semua mainframe atau komputer pusat yang berteknologi maju tidak akan luput dari Bai Yi. Awalnya, para pemakan daging dan vampir benar-benar menderita selama perang melawan manusia dan harus mencari beberapa tindakan. Ketika protokol pertahanan penuh selesai, Bai Yi tahu dia tidak dapat melanjutkan dan segera mengendalikan seluruh armada untuk mulai menembaki benteng terapung yang besar itu. Lambung luar kapal dibuat dengan teknologi terkini menggunakan logam paduan dan ketangguhan serta daya tahannya bahkan lebih kuat dari tank. Saat peluru, meriam, dan segala macam proyektil menghantam lambung kapal, mereka menimbulkan percikan api dan kembang api tetapi tidak berhasil benar-benar merusak kapal. Hanya beberapa rudal yang berhasil menghancurkan sebagian kecil lapisan baja, tetapi karena ketebalannya, tidak mungkin rudal dapat menembusnya dalam waktu singkat. 500 RH2 di darat juga menembakkan sinar laser mereka ke benteng besar itu. Ketika sinar laser mengenai kapal, mereka berhasil membakar lapisan baja paduan itu, merobek banyak lubang kecil di lambung kapal. Sitolius memerintahkan dengan dingin, hancurkan semua musuh. Pada saat itu, senjata api yang tak terhitung jumlahnya keluar dari benteng besar itu, menembakkan proyektil yang tak terhitung jumlahnya ke arah armada di sekitarnya serta RH2 di darat. Meskipun mereka tidak memiliki pemindaian dan bidikan otomatis seperti komputer pusat, pilot elit klan Sein menebusnya melalui kendali mereka yang mengerikan. Sejumlah helikopter serbu langsung diledakkan dan meledak menjadi bola api. Meriam besar menghujani dari langit, menghantam RH2, menghancurkannya hingga berkeping-keping juga. Yue Zong menatap benteng besar itu dengan penuh harap, kuat. Kalau saja aku bisa mendapatkan benteng terbang sekuat itu. Hanya dengan satu kapal itu, klan Sein mampu menangkis serangan dari 100 helikopter serbu dan beberapa ratus RH2. Ini terjadi dengan syarat rangka utama mereka dimatikan, dan kemampuan tempur mereka berkurang hingga hanya 30%. Jika berada di puncaknya,
kapal ini dapat dengan mudah meratakan seluruh markas perlawanan hingga rata dengan tanah. Sejumlah pesawat berat turun dengan cepat, menurunkan sejumlah besar RH-2 yang dengan cepat mengangkat senjata laser mereka dan menembak ke langit. Dengan daya tembak tambahan, benteng terapung yang besar itu mulai menerima lebih banyak kerusakan meskipun benteng terapung itu kuat, di bawah serangan gabungan dari RH-2 di bawah kendali Bai Yi, benteng itu mulai rusak, dan hanya masalah waktu sebelum hancur. Sitolius segera membuat keputusan, Super benar-benar harta harapan yang kuat. Siak Ma Yiming, datang dan pimpin kapalnya. Kalian semua, ikut aku untuk pergi dan menghancurkan harapan mereka. Ya, Tuan, prajurit ilahi tipe 4 lainnya segera memberi hormat. Pintu benteng besar itu terbuka, dan 5 orang melompat turun ke tanah. Saat mereka keluar, senjata yang tak terhitung jumlahnya sudah diarahkan ke mereka di bawah komando Bai Yi, meledak dengan liar. Dengan lambaian tangan Sitolius, sebuah perisai muncul di tangannya, penampilannya misterius dan diukir dengan rune aneh, bagian tengahnya tertancap sepotong inti binatang mutasi tipe 4. Perisai itu tiba-tiba membesar dan rune-rune itu menyala, menyebabkan cahaya putih menyelimuti mereka semua. Meriam dan peluru mengenai cahaya putih terang itu, lalu memantul dan meninggalkan bekas kecil. Cahaya putih itu menghantam tanah seperti bintang jatuh, dan 4 prajurit dewa tipe 4 segera menyerbu ke arah barat. Kecepatan 4 prajurit dewa tipe 4 itu melampaui batas suara, dengan cepat menyerbu barisan RH-2 dan menghancurkan mereka. Dengan ketukan kakinya, Sitolius menghilang dari lokasinya, muncul tepat di depan RH-2 lain, dan dia melambaikan cambuk tulang sepanjang 8 meter ke arahnya. Cambuk tulang besar itu langsung mengiris RH-2 itu, dan bagian-bagian logam yang tak terhitung jumlahnya beterbangan. Hong, 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 raungan dan ledakan keras terdengar terus-menerus, karena banyak RH-2 terkoyak menjadi 2. Bahkan di bawah kendali Bai Yi, robot-robot itu tidak memiliki cara untuk mengunci posisi Sitolius. Bukan karena perhitungan Bai Yi tidak cukup kuat, tetapi kecepatan RH-2 sama sekali tidak dapat dibandingkan dengan Sitolius. Bagaimanapun, mesin-mesin itu juga memiliki keterbatasan. Di medan perang, banyak RH-2 meledak karena serangan anggota klan Sein yang kuat tanpa cara untuk membalas. Di dalam markas bawah tanah, para prajurit perlawanan menyaksikan ini dengan wajah pucat. Mereka telah mengetahui teror dan kekuatan prajurit ilahi tipe 4 dan tipe 5. Namun, pada saat Yue Zong bergulat mengendalikan RH-2, mereka dipenuhi dengan secercah harapan. Sekarang, dengan tindakan Sitolius, harapan mereka langsung pupus. Mereka akhirnya tahu mengapa manusia akhirnya jatuh bahkan dengan dukungan dari harta karun harapan itu. Kecepatan Sitolius dalam menghancurkan RH-2 bahkan lebih cepat daripada tipe 4, dan dia bahkan tidak pernah menunjukkan keterampilan khusus apapun, hanya menggunakan cambuk tulang untuk mencabik-cabik robot. Itu adalah kesaksian atas kekuatan dan kecepatannya. Gong Changtian pucat saat dia bertanya, apa sekarang? Kekuatan tempur Sitolius telah melampaui imajinasi Gong Changtian. Hanya dia sendiri, seiring berjalannya waktu, dia bisa menghancurkan semua perlawanan sendirian. Tidak mungkin mereka bisa membalas sama sekali. Mata Yue Zong bersinar dengan kilatan aneh saat dia menyalak, karena dia sudah turun, mari kita naik. Bai Yi, hentikan serangan laser ke benteng. Fokuskan tembakan ke semua anggota klan Sein tipe 4 di tanah, dan pertahankan tekanan pada benteng. Bai Yi tersenyum dan menjawab, ya, Tuan. RH-2 yang mengabaikan semua hal lain dan menembakkan laser mereka ke benteng terapung segera menyesuaikan daya tembak mereka ke arah pemakan daging tipe 4. Karena serangan mendadak itu, 2 dari mereka langsung dirusak oleh sinar laser. Minggir, Yue Zong dan yang lainnya dengan cepat naik ke helikopter serbu. Tanah terbuka, dan helikopter serbu dengan cepat naik ke langit, menuju benteng terbang. Selama upaya peretasan, Bai Yi telah mengumpulkan beberapa informasi, memberi tahu Yue Zong bahwa klan Sein hanya mengerahkan 1 prajurit ilahi tipe 5 pada misi ini. Sebenarnya, untuk menenangkan para prajurit perlawanan ini, yang dibutuhkan hanyalah 3 prajurit ilahi tipe 4. Namun, mereka benar-benar mengirim seorang prajurit ilahi tipe 5, 10 prajurit ilahi tipe 4, ditambah seluruh armada. Ini menunjukkan betapa pentingnya mereka bagi perlawanan. Jika bukan karena kemunculan Yue Zong, markas besar perlawanan mungkin benar-benar telah musnah. Saat Sitolius turun dari pesawat, itu memberikan kesempatan bagi Yue Zong untuk merebutnya.
Kau ingin mencurinya ya? Sungguh angan-angan. Sitolius melihat helikopter serbu itu terbang menuju benteng terapung, dan dia mencibir dingin. Dia meraih sebuah batu besar dan melemparkannya dengan kuat, melemparkannya dengan cepat ke arah helikopter serbu seperti bola meriam. Dengan kekuatannya yang gila, di bawah lemparan yang kuat itu, batu besar itu bahkan lebih kuat daripada meriam sungguhan. Jika terkena, helikopter serbu itu pasti akan hancur. Pada saat kritis ini, si Mebing berdiri, menggertakkan giginya untuk menyalurkan kemampuan esnya, membentuk dinding es besar di udara. Batu besar itu menghantam dinding es raksasa itu, meninggalkan lubang di belakangnya, sementara batu itu terus meluncur cepat ke arah helikopter dengan kecepatan yang sedikit berkurang. Tersesat, Lance meraung, dan melepaskan seberkas cahaya putih ke arah batu itu, dengan paksa menjatuhkannya dari lintasannya, nyaris melewati helikopter serbu itu. Butuh 2 prajurit ilahi tipe 3 hanya untuk menangkis satu lemparan dari Sitolius, dan keduanya sudah pucat pasi, setelah mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Setelah Sitolius melemparkan batu itu, meriam dan senjata laser yang tak terhitung jumlahnya meledak ke arahnya, mengalihkan perhatiannya dari helikopter serbu. Sebagai prajurit dewa tipe 5, tubuhnya yang berdaging benar-benar jahat, bahkan meriam tidak akan mampu menembus tubuhnya. Namun, dampak dari semua daya tembak yang berbeda-beda itu masih akan membuatnya tertekan. Lebih jauh lagi, dia tidak dapat menahan sinar laser. Di bawah kendali Bai Yi, RH-2 telah melemparkan jaring api ke Sitolius, yang sepenuhnya menyita perhatiannya, jika tidak, dia juga akan menderita. Sial, komunikasi dengan pesawat itu terputus. Sitolius mendongak dengan frustrasi, tetapi segera melupakannya, masih ada Xiang Ma Yiming di dalam, semut-semut itu, bahkan tidak ada satupun prajurit dewa tipe 4, mereka tidak mungkin bisa melakukan apa-apa. Dalam intel kota Sein, ahli perlawanan manusia terkuat hanya berada di level prajurit dewa tipe 3, dan sudah ada 200 ahli seperti itu dari klan Sein bersama dengan Xiang Ma Yiming di atas benteng. Bahkan jika manusia berhasil sampai di sana, itu akan menjadi bunuh diri. Sitolius kembali memusatkan perhatiannya pada pertempuran dan mulai menghancurkan RH-2, tidak menyisakan satu pun yang ditemuinya dalam keadaan utuh. Salah satu pengamat di kapal menemukan helikopter serbu, dan melaporkan, "Tuan, ada helikopter terbang ke arah kita, mohon beritahu." Semut-semut ini berani berpikir untuk mencuri kapal. Sayang sekali, aku bahkan tidak akan memberimu harapan itu. Xiang Ma Yiming tertawa dingin, dan memerintahkan, "Tembak dengan sekuat tenaga, jangan biarkan mereka mendekat." Ya, dengan perintah itu, benteng terapung melepaskan rentetan tembakan ke arah helikopter serbu. Meskipun mereka telah kehilangan kendali atas komputer utama, dan mengalami kehilangan akurasi, dalam jarak dekat, rentetan peluru dan meriam masih membentuk jaring api yang berbahaya. Selama helikopter serbu itu diserang, Yue Zong dan yang lainnya akan hancur berkeping-keping. Menghadapi proyektil itu, Yue Zong segera memanggil perisai cahaya, membentuk perlindungan di sekitar helikopter. Perisai itu berhasil memblokir 2 tembakan sebelum hancur total, membuat Yue Zong tidak punya pilihan selain mengaktifkan perisai cahaya lainnya. Yue Zong memiliki 20 item level rendah dari sistem dewa dan iblis, ia memberikan 10 untuk jenderalnya sendiri, sementara ia memiliki 10 untuk dirinya sendiri. Ketika perisai ke-9 hancur, helikopter berhasil bersentuhan dengan benteng. Pada saat itu, Jess segera melompat keluar dan menyalurkan kemampuannya untuk merobek pintu logam paduan itu, memperlihatkan sebuah lubang untuk mereka masuki. Kelompok itu turun dan dengan cepat melompat masuk. Bagaimana, Bai Yi? Ada peluang untuk mengendalikan kapal. Ketika mereka sudah masuk, Yue Zong mengeluarkan pajangan dan bertanya dengan sungguh-sungguh. Bai Yi menggelengkan kepalanya, belum. Komputer utama di kapal ini sudah disegel, selain itu, ada beberapa sinyal yang mengganggu di dekat rangka utama. Aku hanya bisa menyusup jika kita bersentuhan langsung dengan peralatan itu. Bai Yi berbicara cepat, namun, aku tahu tata letaknya dengan jelas, dan tahu di mana lokasi pusatnya. Menuju ke kanan, tanpa ragu-ragu, Yue Zong mengikuti instruksi Bai Yi dan berlari ke kiri. Diam di sana, manusia sialan. Yue Zong dan kelompoknya baru saja berlari maju sekitar 200 meter, ketika 6 pemakan daging tipe 3 muncul, menerkam ke arah mereka dengan ekspresi haus darah. Tubuh pemakan daging tipe 3 adalah senjata terkuat mereka, oleh karena itu, mereka tidak membawa senjata api modern apapun.
Menghadapi kemunculan tiba-tiba 6 pemakan daging tipe 3, Gong Changtian dan yang lainnya merasa cemas, mengetahui bahwa orang-orang aneh ini kuat, dan jika mereka ditahan di sini, lebih banyak lagi yang akan segera menyerbu. Saksi, lukai mereka, jangan bunuh mereka, aku bukan bawahanmu, jangan memerintahku, saksi berkata dengan dingin, sebelum melesat maju seperti bintang jatuh tepat ke tengah-tengah 6 Flash Eater, mengiris mereka menjadi 2 bagian. Prajurit Dewa Tipe 4, dia adalah prajurit Dewa Tipe 4. Yue Zong ternyata memiliki 2 prajurit Dewa Tipe 4 sebagai penjaga, terlalu menakutkan. Gong Changtian dan yang lainnya menatap saksi dengan kaget dan kagum. Di tempat yang berbahaya seperti itu, semakin kuat pasukan mereka, semakin tinggi peluang keberhasilannya. Yue Zong menunjuk dan mengirim 6 rune boneka tipe 3, yang memasuki dai prajurit Dewa tipe 3. Ayo pergi. Yue Zong tidak berhenti untuk menunggu Flash Eater tipe 3 menyatakan kesetiaan mereka, dengan cepat memimpin yang lainnya lebih jauh. Mereka tidak mampu mengacaukan sekarang atau membuang-buang waktu, karena Yue Zong takut klan Sein akan menghancurkan kerangka utama mereka, atau menyebabkan kapal itu hancur sendiri. Jika sesuatu terjadi, mereka semua akan kehilangan nyawa mereka. Lagi pula, jika mereka tidak berhasil mendapatkan benteng terapung ini, yang dapat dianggap sebagai keajaiban teknologi bahkan di klan Sein, mereka tidak akan memiliki secercah harapan melawan prajurit ilahi tipe 5. Yue Zong tahu bahwa meskipun dia memiliki 2 harta karun harapan, dalam hal pertarungan tatap muka, dia masih jauh. Kaca, sejumlah pintu otomatis menutup terowongan, menyegel jalan mereka. Jess segera mengaktifkan kemampuannya dan membuka pintu dengan mudah, memungkinkan mereka untuk bergerak maju. Pemakan daging tipe 3 terus mengalir keluar dari berbagai sudut kapal, menyerang Yue Zong dan kelompoknya. Saksi terus menyerang pemakan daging tipe 3 tanpa menunggu perintah Yue Zong, melukai mereka dengan parah. Untuk setiap orang yang jatuh, Yue Zong akan dengan cepat memanggil rune boneka tipe 3 dan mencetaknya pada pemakan daging, membawa mereka di bawah kendalinya. Dengan saksi yang memimpin, semua pemakan daging tipe 3 dengan cepat ditundukkan oleh Yue Zong, yang memungkinkannya untuk datang ke ruang kendali untuk rangka utama dengan mudah. Yue Zong melihat dan matanya berbinar, ini pasti otak dari seluruh kapal, kan? Selama mereka menguasai kapal ini, Yue Zong akan memiliki kapasitas untuk menghadapi klan Sein. Jika tidak, mereka hanya bisa melarikan diri atau mati. Xiang Ma Yiming keluar dari ruangan lain, berjalan perlahan sambil tersenyum jahat, mengesankan. Benar-benar mengesankan, manusia yang menyedihkan sepertimu benar-benar berhasil sampai di sini. Sungguh suatu prestasi. Aku Xiang Ma Yiming, anggota klan Sein tipe 4. Aku sangat mengagumimu, jadilah anjingku. Selama kau mematuhiku, kau akan mendapatkan kekayaan, dan bisa menjadi pemimpin kota manapun, dan kau akan menjadi penguasa lebih dari 100.000 orang. Bagaimana kedengarannya? Yue Zong menatapnya dengan tatapan aneh, hanya kau di sini. Xiang Ma Yiming tertawa pelan, aku sudah lebih dari cukup. Tuan Gong Changtian, aku tahu kau paling-paling berada di level prajurit Dewa tipe 3. Hanya beberapa dari kalian yang tidak sebanding denganku, tidak peduli berapa banyak prajurit Dewa tipe 3 lainnya yang mungkin lebih baik darimu. Menyerahlah padaku, dan belum terlambat. Selama kalian menyerahkan harta karun harapan yang kalian miliki, aku dapat menjamin kalian semua akan menjalani kehidupan yang layak, dan tidak lagi harus hidup seperti tikus, khawatir tentang nasib kalian. Prajurit Dewa tipe 4 dan prajurit Dewa tipe 3 benar-benar terlalu jauh dalam hal kekuatan, karena ini, Xiang Ma Yiming berani menghadapi mereka sendirian. Di satu sisi, kecepatannya menjadi faktor, di sisi lain, dia memiliki keyakinan dalam menekan mereka. Tatapan Xiang Ma Yiming menyapu mereka ketika tiba-tiba, tatapan itu mendarat di Duan Museng, dan suaranya terputus-putus. Tunggu. Kau Duan Museng, sial, kalian memiliki kotak boneka. Yue Zong memerintahkan, bunuh dia. Saksi, Duan Museng. Keduanya langsung melesat maju. 3 prajurit Dewa tipe 4 terlibat dalam pertempuran, menyebabkan ledakan keras dan bayangan mereka kabur di mana-mana. Xiang Ma Yiming adalah eksistensi puncak dari tahap prajurit Dewa tipe 4, melawan saksi dan Daun Museng, dia masih mampu menangkis mereka, meskipun tampaknya tidak mungkin dia bisa keluar dengan aman. Gong Changtian meraung dan seketika, douki berwarna merah yang kuat keluar dari tubuhnya, meningkatkan kekuatannya untuk mencapai tingkat prajurit Dewa tipe 4. Dengan langkah maju, dia dengan cepat bergabung dalam keributan.
Saat Gong Changtian bergabung dalam pertempuran, penampilan Xiang Ma Yiming menjadi lebih buruk, menderita pukulan dari waktu ke waktu. Ken dan Yan juga dengan cepat mengaktifkan kekuatan mereka dan bergabung dalam keributan. Namun, saat mereka menyerbu, mereka dengan cepat terlempar keluar oleh dua tamparan dari Xiang Ma Yiming, menyebabkan dinding penyok, saat mereka berdua memuntahkan darah, hampir mati di tempat. Hal ini menunjukkan perbedaan dalam kemampuan bertarung. Saat ini, hanya Gong Changtian yang memiliki kekuatan yang diperlukan untuk melawan Xiang Ma Yiming dengan paksa. Kebanyakan prajurit dewa tipe 3 lainnya akan mati atau menjadi beban. Yue Zong melirik mereka sekilas dan menuju ruang kendali. Bahkan jika dia ikut campur dalam keributan, dia tidak dapat mengakhiri pertempuran dengan cepat. Xiang Ma Yiming melihat itu dan wajahnya berubah pucat saat dia meraung marah, melesat maju untuk menerkamnya. Manusia sialan, berhenti di sana. Saksi, Duan Museng, dan Gong Changtian semuanya menyerangnya. Dia mengabaikan serangan mereka dan menyerang Yue Zong, tidak berani membiarkannya masuk ke ruang kendali. Cakar saksi, serta tinju Duan Museng dan Gong Changtian menghantam tubuh Xiang Ma Yiming. Tubuhnya berputar aneh sesaat, menyebarkan sekitar 70% kekuatannya, sementara dia memuntahkan darah. Sisa 30% kekuatannya mendorongnya maju mendekati Yue Zong. Dengan perasaan kematian yang kuat, Yue Zong dengan cepat mengaktifkan langkah bayangan dan doki gelapnya, tubuhnya berkedip saat dia menghindar ke satu sisi. Pada saat yang sama, dia mengirimkan segenggam api iblis ke arah Xiang Ma Yiming. Buka! Sebagai tanggapan, Xiang Ma Yiming meraung dan cahaya putih terpancar keluar dari tubuhnya, itu adalah cahaya kehidupan yang dia latih. Banyak anggota klan Sein yang bertipe 3 ke atas biasanya akan mengolah cahaya kehidupan, memadatkan kekuatan hidup mereka menjadi energi yang melindungi mereka. Tentu saja, ada batas penggunaannya. Jika kekuatan hidup mereka ditarik berlebihan, maka stamina, semangat, dan kekuatan mereka akan turun drastis untuk waktu yang singkat. Dengan cahaya kehidupan ini, itu menunjukkan tekad Xiang Ma Yiming untuk membasmi Yue Zong. Dengan perlindungan cahaya kehidupan, dia berhasil melewati api iblis, mengulurkan cakar ganas ke arah kepala Yue Zong. Pada saat itu, tubuh Yue Zong hancur berkeping-keping, berubah menjadi debu dan menghilang dari dunia ini. Klon, ilusi. Tepat pada saat itu, kekosongan muncul di udara, dengan 10 paku tulang tajam melesat ke arah Xiang Ma Yiming. Karena serangan mendadak itu, jika itu adalah prajurit ilahi tipe 3 lainnya, mereka pasti akan langsung terbunuh. Tipuan kecil. Hancurkan aku. Xiang Ma Yiming tertawa dingin, dan menghantamkan tinju penuh kekuatan ke arah 10 paku tulang itu, langsung menghancurkannya. Kuat sekali. Jantung Yue Zong bergetar karena terkejut. Dia telah mengerahkan seluruh kekuatannya, menggunakan semua keterampilannya, dan hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Xiang Ma Yiming mencabik-cabiknya seperti kertas. Dia benar-benar merasakan perbedaan antara prajurit ilahi tipe 4 puncak dan dirinya sendiri. Yue Zong tidak kehilangan harapan, sebaliknya, dia terus mengaktifkan api iblisnya, menembakkannya ke arah Xiang Ma Yiming. Pada saat yang sama, saksi, Duan Museng, dan Gong Changtian telah mengejar, menggunakan semua kekuatan mereka untuk menyerang Xiang Ma Yiming. Dari ketiganya, Duan Museng adalah yang terkuat, tetapi dia hanya bisa menunjukkan kehebatan penuhnya di tanah. Dalam hal daging tubuh, dia tidak bisa dibandingkan dengan saksi. Oleh karena itu, meskipun mereka bertiga bergandengan tangan, mereka hampir tidak bisa menekan Xiang Ma Yiming, tidak membunuhnya. Yue Zong mengambil kesempatan itu dan menerobos ruangan, segera mencabut kabel data dan menghubungkannya ke komputer. Mata bayi mulai berkaca-kaca di monitor genggam, saat data dan angka melintas di matanya, dan seluruh kapal mulai meraung dengan waspada.